Sudah datang, ayah. Besan. Mertua, laki-laki, dan mertua, perempuan. Di mana menantu saya? Ini dia. Ayo, ayo, ayo. Bisa menikah dengan keluarga kaya seperti keluarga Huang. Ini adalah berkah yang kamu peroleh selama beberapa generasi. Berkah ini untukmu, mau tidak, keluarga Huang. Memberikan kita 200.000 mahar. Ayah dan ibu membesarkanmu hingga sebesar ini. Sekarang bukan saatnya untuk membalas budi. Kamu tidak meminta izinku. Begitu saja menjualku. Pintu keluarga Huang saya. Bukan sembarang orang bisa masuk. Sini, ada. Lakukan pemeriksaan keperawanan pada pengantin wanita. Ini sudah zaman apa? Masih memeriksa tentang keperawanan? Dokter Hua. Bagaimana keadaan tubuh pengantin wanita? Selamat, Tuan Tua Huang. Hari ini, kebahagiaan ganda. Kebahagiaan ini datang dari mana? Pengantin wanita hamil. Hamil. Kenapa saya tidak tahu? Tidak tahu malu. Keluarga Huang kami ingin membatalkan pertunangan. 200.000 mahar. Jangan berharap mendapatkan sepeser pun. Perapian krom. Aduh, pasti itu karena kakakku mabuk terakhir kali. Semalaman tidak pulang ke rumah. Tidak tahu mana pria liar yang membuat perutnya membesar. Kamu menggugurkan anak. Meminta maaf kepada keluarga Huang. Memohon Tuan Muda Huang untuk menikahimu. Ini adalah anakku. Kamu tidak berhak membuat keputusan. Aku tidak memiliki putri yang memalukan seperti kamu. Pergi dari sini. Sangat diinginkan. Tidak akan bertemu lagi. Selamat datang, CEO Shu. Wanita malam itu. Apakah masih belum ada kabar? Tidak ada. Sayang. Yu. Maaf. Tidak bisa bertanggung jawab. Membawamu ke dunia ini. Dokter, lakukan saja. Apakah ayah anak setuju? Dia tidak tahu. Maksudku adalah, aku tidak mengenalnya. Sungguh moralitas menurun. Kebobrokan moral. Dunia semakin buruk. Tunggu di luar saja. Sayang, bukan karena ibu kejam. Ibu bahkan sulit untuk menghidupi diri sendiri. Sik, menghela napas. Apa kualitas ini? Sampah dibuang sembarangan. Hadiah utama, 3 kupon, masing-masing 10 juta yuan. Semua nomor ini benar. Apakah ini berarti saya menang? Kian duo. Sekarang giliranku. Ikuti saya. Ah, apa yang kamu lakukan? Ini bukan mimpi. Aku benar-benar menang undian. Aku sudah punya uang untuk merawat anak. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Sepertinya kamu sangat ingin hadir di dunia ini. Bawa tiket makan sendiri. Ibu pasti akan mencintaimu dengan baik. 1 botol lagi. Pelayan, minta bil. Bayar. Semua konsumsi hari ini ditanggung oleh Tuan Muda Zhao. Semoga semua memuaskan makan dan minumnya. Makan gratis. Terima kasih sayang, telah mentraktir ibu. Yang terhormat para tamu dan teman-teman. Hak pakai permanen villa di puncak sebagai hadiah utama. Disediakan oleh Taipan Property CEO Yu. Hadiah besar di depan mata. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan yang hilang tidak akan kembali. Mari semua berpartisipasi dengan antusias. Baiklah, jika aku bisa menang villa juga, maka aku benar-benar percaya kamu adalah dewa keberuntungan kecil. Hadiah utama tidak ada di sini, kan? Tenang saja, pasti tidak ada. Biarkan aku mencoba. Apakah ini hadiah utama? Saya menang undian, bukan? Bukankah hanya ada satu yang berwarna emas? Saya tidak tahu. Dia terlalu aneh. Ini adalah ikan koi. Bolehkah saya menggenggam tanganmu? Boleh. Saya juga mau. Jika kamu tidak membawa kami mencari ayah, kami tidak akan membantumu memilih nomor kemenangan. Saya mengikuti kata kakak. Kakak, kita pergi. Jangan takut, Paman akan melindungi kalian.
Apa yang kamu lakukan? Kau seorang penculik, kan? Dengan saya di sini, masih mau menculik anak? Apa yang kamu katakan? Nol. Apakah saya terlihat seperti penculik? Siapa yang tahu? Dia adalah ibuku. Dia juga ibuku. Kakak dan saya adalah anak kembar laki-laki dan perempuan. Maafkan saya. Itu, utamanya adalah, kamu terlihat terlalu muda. Sama sekali tidak terlihat pernah melahirkan 2 anak. Salah paham, salah paham. Melihat kamu adalah seorang tampan. Kamu bahkan memujiku. Suasana hati saya jadi lebih baik. Saya tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Itu. Pakaianmu pasti kotor, kan? Saya akan menemanimu. Itu. Sudahlah. Melihatmu juga tidak terlihat seperti orang kaya. Begitu saja. Fubao dan Sibao. Kita pergi. Selamat tinggal. Apakah harus mama bahwa dia ialah ayah? Tidak bisa. Terlalu mudah didapat. Jadi tidak tahu menghargai. Harus membuat mereka saling mencintai. Fubao dan Sibao. Bisa bilang pada ibu. Yang mana yang lebih baik? Jika kamu tidak membantu kami mencari ayah. Jangan harap kami akan membantu kamu lagi. Itu tidak bisa. Ibu bisa menjalani hidup yang sulit. Tapi ibu tidak bisa membiarkan kedua sayangku menderita bersamaku. Aku dan Sibao bisa menang sendiri. Ibu yang menderita hanyalah kamu. Kakak, apakah kamu mengancam ibu? Baiklah. Cari. Bukankah hanya mencari seorang pria? B. Sekarang kamu bisa bilang pada ibu. Sudah tangkap yang mana? Yang ini. Benar-benar menangkapnya. Kalian berdua benar-benar adalah dewa keberuntunganku. Segera pergi mencari ayah. Jangan sampai menyesal ya. Nona Qian. Sesuai dengan kriteria pasangan yang kamu pilih. 6 tahun yang lalu. Di Hotel Lais. Sesuai dengan pria lajang. Aku sudah mencarikannya untukmu. Baik. Ayo mulai. Baik. Nomor pria tamu. Nona Qian. Ini adalah pria tamu nomor 1. Namanya Pei Yong. Nama keluarga Pei tidak membawa keberuntungan. Langsung ke yang berikutnya saja. Baiklah. Agak disayangkan. Nomor pria tamu. Nona Qian, dia adalah pria tamu nomor 2. Nona Qian, halo. Kelebihan saya adalah bisa pergi ke acara formal. Dan bisa juga di dapur. Saya akan memperlakukan anakmu seperti anak kandung saya. Saya berharap bisa menjadi suami rumah tangga penuh waktu untukmu. Maaf ya. Kau orang yang baik. Saya tidak layak untukmu. HMPH. Pria tamu nomor 3. Ini adalah pria tamu nomor 3. Bolehkah saya tahu berapa umur Anda? 60. Jangan lihat saya sudah tua. Tapi saya sehat. Kita bisa memiliki 3 anak. Berikutnya. Nona Qian. Tidak ada yang berikutnya. Ketiga ini. Sesuai untuk semua kelompok usia. Juga memiliki variasi penampilan yang besar. Tidak ada satupun yang kau suka. Terutama anak-anak juga tidak suka. Kami tidak suka. Ibu, bisa tidak mendesak untuk menikah? Begitu banyak gadis kecil yang menempel padamu. Apa kau tidak memiliki favorit? Mereka hanya mengincar uang keluarga Shu. Itu sama sekali bukan saya. Baiklah, kamu berpura-pura miskin di sini. Menunggu keberuntungan? Ya. Uang. Lihat kalian berdua. Tidak menyukai yang ini, juga tidak menyukai yang itu. Itu kamu. Kamu bekerja di sini, ya? Namamu keluarga Shu. Ayah. Dia bukan ayah kalian. Ini adalah hari itu. Menganggap saya sebagai paman yang lucu. Kalian lupa? Dia paling cocok menjadi ayah kita. Betul. Dia nama keluarga Shu, saya nama keluarga Qian. Kita berdua digabungkan artinya kalah dalam uang. Apakah kalian yakin? Penampilan ini? Ya. Masih bisa dibilang oke. Jangan-jangan. Apakah karena melihat penampilan saya yang tampan? Ayo sini. Biarkan dia menjadi ayah kalian. Boleh. Tetapi, jangan sampai dia tahu. Keluarga kita kaya. Ada tentang villa besar. Mengerti? Kenapa? Ibu adalah ujian untuk ketulusan ayah. Betul, kan? Kamu. Apakah kamu mau menjadi ayah tiri anakku? Ayah tiri. Bukan. Saya yang muda dan cantik. Ini adalah pernikahan pertama saya. Kamu punya 2 anak. Ayah. Apakah kamu merasa jijik pada kami? Anak-anak lain semuanya punya ayah. Hanya kita yang tidak punya. Anggap saja kamu ayahku. Semuanya dihindari. Masalah ditekan untuk menikah dan mempunyai anak. Baik. Aku berjanji padamu. Sudah disepakati. Janji adalah janji. Tapi keluarga kita tidak punya banyak uang. Jangan bermimpi akan disokong oleh wanita kaya. Kehidupan enak di masa depan. Harus membeli sebuah rumah kecil.
Tidak boleh terungkap bahwa aku orang kaya. Baik, aku mengerti. Aku akan menghidupi keluarga. Ayah, mari kita pulang. Ah, ibu anak, rumah kita sebenarnya di mana? Segera sampai, segera sampai. Kompleks lama sudah cukup. Harus yang kecil. Tidak boleh lebih dari 100 meter persegi. Dia sedang melakukan apa? Itu. Pulang masih perlu navigasi. Ibu, dia kan buta jalan. Sekecil ini, sebesar ini. Bukankah ini rumahmu? Kenapa rasanya kamu sangat tidak familiar? Ingatanku tidak terlalu baik. Nah, itu. Kamar itu adalah milikmu. Ini rumah apa? Sepertinya ini adalah sebuah toilet. Ah, maaf. Saya. Itu. Kamar itu milikmu. Bukankah suami istri seharusnya tidur di tempat tidur yang sama? Kita tidak seharusnya terlebih dahulu mengembangkan hubungan, bukan? Ini terlalu cepat, kan? Ibu, saya lapar. Apakah kamu bisa memasak? Kamu. Bukankah kamu pelayan restoran? Hanya ini. Di rumah kita hanya tersisa sisa makanan ini. Ibu, saya rasa enak. Lebih enak daripada memesan makanan. Anak kecil ini bicara apa? Kapan kita pernah memesan makanan? Barang yang begitu mahal. Saya rasa lebih enak daripada mie seafood kita. Kamu di rumah makan mie seafood. Mie instan rasa seafood. Baik, baik. Waktu baik. Waktu. Baik. Saya ingin kamu menggunakan semua sumber daya dari grup Shu untuk mencari wanita itu 6 tahun yang lalu. Grup Shu, kamu pesan makanan. Apakah kamu baru saja menyebut grup Shu? Apa itu grup Shu? Kamu salah dengar. Itu. Iya. 0. Grup film. Saya baru-baru ini menjual tiket film secara ilegal. Kalian penjual tiket mengatakan itu apa? Semua sumber daya. Itu adalah semua calo tiket. Begitu kan? Betul? Betul? Betul. Kebetulan baru-baru ini ada film yang berjudul Wanita 6 tahun lalu. Pemuda itu punya semangat untuk maju. Bagus kalau sudah tahu cara menghasilkan uang. Jadi, kamu bagi makanan pesanannya untukku. Kakak, kupon diskon saya sudah kedaluarsa. Jika tidak digunakan malam ini, akan sia-sia. Dan dia menetapkan hanya bisa memesan ayam goreng. Ini baru saja dibeli. Mengerti? Mengerti. Kenapa kamu mendorongku? Kamu ke sana. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kenapa kamu punya 2 paha ayam? Bukankah baru saja aku bagi 1 padamu? Kamu ini mencuri paha ayamku. Bukan. Ayo sayang, makan lebih banyak. Ayo pesan untuk dimakan. Ibu, kenapa kamu tidak makan? Ibu tidak lapar. Saya tahu ibu pasti diam-diam makan malam. Apa yang kamu katakan? Ibu bukan orang seperti itu. Saya pergi bekerja. Cepat ucapkan selamat tinggal pada ayah. Keluarga kita sudah dalam kondisi seperti ini. Kamu tidak bekerja. Apa aku tidak harus menjaga 2 anak? Ibu, kamu tidak perlu menjaga kami. Ayo bekerja, ibu. Aku pasti akan menjaga adikku dengan baik. Tepat sekali. Restoranku masih mencari pelayan. Ayo pergi bersama. Aku sudah tidak bekerja selama 6 tahun. Bagaimana mungkin kembali untuk makan? Atau katakan saja kamu tidak ingin bekerja. Bukankah ini seperti hanya menghabiskan sumber daya? Atau apakah kamu sangat kaya? Aku tidak. Oh, kalau begitu, apakah kamu tidak pergi bekerja bersamaku? Selamat datang. Pelayan harus memiliki penampilan sebagai pelayan. Belajarlah dariku. Selamat datang. Bagus. Semangat. Sudah santai selama 6 tahun. Tiba-tiba datang bekerja. Sulit untuk terbiasa. Pelayan. Sudah datang.
Hai, yang baru datang. Cukup menarik ya. Kakak, permisi apa yang Anda butuhkan? Berikan kepada kami. Rekomendasikan beberapa hidangan khas, ya? Tuan. Yang diberi bintang di menu. Semua adalah hidangan khas toko kami. Kenapa berdiri sejauh itu? Ayo duduk di pangkuan kakak. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu menggoda. Nyonya, berani memukul kakak saya. Saya minta kamu membayar 100.000. 100.000, kan? Sejak saya punya uang. Sulit untuk menemukan orang-orang seperti kalian. Orang yang otaknya hanya berfungsi seperti usus besar. 100.000, kan? Apakah kalian berani bermimpi lebih besar? Jangan kira dengan berpura-pura bodoh di sini. Kami tidak akan membiarkanmu tidak membayar. 100.000 uang. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Jadi 100.000 satu tamparan, kan? Kalau begitu, biarkan saya memukul 9 kali lagi. Saya akan cukupkan untukmu 1 juta. Kamu sangat kaya. Tamat. Tidak boleh membiarkan Shui tahu saya punya uang. Kakak, saya hanya bercanda. Jangan bully saya lagi. Kamu sedang mainkan saya? Gelas rusak, bayar 50. Dari mana kamu muncul? Ini adalah tanganmu. Yang mengganggu istriku, kan? Kakak, saya minta maaf. Sakit, 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 sakit. Jangan biarkan aku melihatmu di restoran. Ya. Halo, ganti rugi 50. Bayar di resepsionis. Ya. Salah jalan. Di sana. Tadi kamu sangat tampan. Di saat-saat penting, kamu hebat juga. Malam ini pulang, buat sesuatu yang enak, menyenangkanmu. Kentang berapa harganya satu? Mana bisa beli seperti itu? Aku akan tunjukkan sekali lagi. Bos, kentang berapa harganya per kilogram? 80 sen per kilogram. Oke, ambil tas, saya akan timbang sedikit. 4 kilogram. 3 ringgit 20 sen. Oke, nanti aku akan bayar 3 ringgit 5 sen untukmu. Bawakan aku sebatang bawang. Ya, Tuan Muda. Bagaimana kamu bisa di sini? Tuan Muda apa? Anda salah orang, kan? Tuan Muda, saya Bibi Wang. Saya sudah melihatmu tumbuh besar. Bagaimana bisa salah? Tuan Muda, Bibi Wang. Keluarga kamu masih punya uang untuk menyewa pengasuh? Pengasuh apa? Itu hanya mantan. Pemilik rumah sewaan. Dan juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh. Ikan mas ini sedang diskon, cepat pergi. Di mana? Bibi Wang. Di luar. Jangan sampai identitasku terungkap. Itu Tuan Muda. Ayo cepat datang membantu. Sudah datang. Aduh, sudah lama tidak bertemu. Tuan Muda sangat bahagia ya? Kamu pegang ini. Bayar. Cepat datang sini. Tahu juga sedang dijual murah. Sudah diberikan. Pulang, pas sekali untuk membuat sup ikan mas tahu. Bos, tolong kemas ini. Bos, saya jelas-jelas membayar. Uang untuk 3 jin daging. Kenapa di timbangan hanya 2,5 jin? Bukankah ini 3 jin? Ini timbangan curang. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Ini adalah kebenaran. HMPH. Saya sudah di pasar sayur ini. Selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Kalian berdua wajah baru. Datang langsung cari masalah, kan? Bukan? Kamu yang kurang timbangannya. Kamu tidak takut? Orang ini adalah penguasa pasar sayur. Kalian tidak bisa mengalahkannya. Penguasa pasar sayur. Saya juga penguasa pasar sayur. Dia mengatur harga daging. Menentukan harga setinggi ini memang menipu. Dan juga tidak mengizinkan orang lain menjualnya dengan harga lebih murah. Begitu ada protes, langsung ditampar. Itu 1 tamparan. Seluruh pasar sayur. Siapa yang tidak pernah dipukul olehnya? Iya, benar kan, gadis kecil? Kamu hanya bisa menganggap diri sendiri sial. Tidak ada yang mengurus. Kami semua sudah melaporkan kepada atasan. Sudah banyak kali dilaporkan. Tidak ada yang menangani. Para pejabat tidak memperhatikan rakyat. Lebih baik pulang dan menjual ubi manis. Yang bertanggung jawab tidak datang untuk mengurus. Menteri Gao yang bertanggung jawab adalah kerabat dari preman ini. Dan tanah ini akan dibeli oleh grup Shu. Pasti tidak akan peduli. Hanya berpikir untuk menjual. Akan dibeli oleh grup Shu. Lalu saya tidak akan punya tempat untuk membeli sayur lagi. Kami semua juga akan kehilangan pekerjaan. Grup Shu. Kenapa tidak melakukan sedikit saja kebaikan? Tenang, grup Shu tidak jadi membeli. Hai, kamu siapa? Bilang tidak jadi membeli ya tidak jadi membeli. Urusan ini, saya memang berhak untuk memutuskan. Jangan bicara lagi, apa yang sudah selesai? Segala keputusan yang dibuat oleh grup Shu. Kamu siapa sih? Grup Shu tidak akan setuju dengan keputusan tipu-tipu seperti ini. Tidak tahu.
Aku mengira kamu adalah presiden grup Shu. Bicara omong kosong. Grup Shu tidak hanya tidak akan mengakuisisi bisnis seperti ini, tapi juga akan melaporkan kamu sebagai pedagang yang buruk. Akan mengusirmu. Aduh, aku sangat takut. Ayo usir aku. Jika hari ini kamu tidak mengusirku, kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Apakah kamu benar-benar bisa? Jangan sombong dan menyeretku juga. Coba saja. Cobalah, cobalah. Rasanya setiap pria memiliki mimpi menjadi pahlawan. Lagi pula aku punya uang untuk membayar mereka. Apa yang kamu katakan? Ah, HMPH. Lihat bagaimana kamu mengusirku. Ayayay. Siapa yang mengganggu keponakanku? Paman ketiga. Hanya dia. Dia memukulku. Dan selingkuhannya bahkan berkata, timbangan kita tidak akurat. Timbanganmu jelas-jelas tidak akurat. PSP, siapa yang memberi keberanianmu untuk memfitnahku? Ah, Shu. Paman San, bicaralah. Jika kamu ingin menjaga posisimu, maka diamlah. Paman San, bicaralah. Sudah berapa kali aku bilang padamu. Kuharap kamu mengganti timbanganmu yang tidak akurat itu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Paman San, kenapa kamu memukulku? Itu karena kamu, benda bodoh yang tidak waspada. Apa yang kamu katakan padanya? Kenapa tiba-tiba kamu merasa memiliki hati nurani? Aku mengancam mereka dengan mengatakan, mulai sekarang restoran tidak akan memasuk barang ke pasar sayur ini lagi. Gadis kecil ini memberi kami pasar sayur. Selain dia yang berkuasa. Tidak, tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Hei, gadis kecil. Makan tomat? Ya, ini adalah yang ditanam di rumahku sendiri. Tidak menggunakan pestisida. Sup ikan gurame dengan tofu sudah siap. Wah, ibu, kamu hebat sekali. Ibu, masakanmu jauh lebih enak daripada restoran Michelin. Apakah kamu sudah membawanya makan sebelumnya? Michelin ya. Fubao, kamu lagi belajar dari televisi. Kata-kata baru yang kamu pelajari. Sudah datang. Kalian cari siapa? Ayah, ibu. Kami memang mendesakmu untuk menikah. Tapi kamu juga tidak bisa menikah diam-diam. Masalah sebesar ini, tidak memberitahukan keluarga sedikit pun. Dan membawa gadis itu, tinggal di rumah yang sangat buruk ini. Aduh, bagaimana aku mendidikmu? Semakin banyak uang yang diberikan pria kepada wanita, semakin banyak juga yang akan didapat. Betul-betul. Ayah dan ibumu, terlihat seolah-olah mereka sangat kaya. Itu hanya kesombongan semata. Semuanya palsu. Kalian anak muda, tidak ingin tinggal bersama kami. Itu juga bisa dimengerti. Villa Yunding tidak kosong, kan? Kalian bisa pindah ke sana, tinggal di sana. Villa Yunding. Omong kosong apa ini? Rumah kita. Di mana ada Villa Yunding? Anak ini, mungkin bermain permainan pria miskin mengejar wanita kaya. Apakah ini cara yang aku gunakan untuk mengejarmu dulu? Hahaha, serius sedikit. Ayo duo-duo, duduk di sini. Sudah berapa umur? Di mana kamu bekerja? Perlu bantuan saya di Shusi Group? Saya bisa mengaturkan posisi untukmu. Shusi Group. Shusi, konglomerat terbesar pertama di Jinjiang. Bu, saya sudah bilang berkali-kali. Anda bekerja sebagai petugas kebersihan di Shusi. Tidak bisa mengatur posisi. Anak ini. Ayah, bahkan sebagai sopir pun tidak bisa mengatur posisi. Ah, benar-benar. Sekarang anak muda, ya, harus berjuang sendiri. Kita dulu membangun bersama. Berjuang untuk mendapatkan posisi petugas kebersihan dan sopir. Bukankah itu semua berkat usaha kita sendiri? Duo-duo. Maafkan saya telah menyusahkanmu. Kamu sudah menderita? Anak. Ayo Bibi, ini ada hadiah kecil untukmu. Bibi, ini terlalu mahal. Mahal apanya? Hanya beberapa ribu. Beberapa ribu uang. Itu barang palsu yang dibeli ibu saya secara online. Dia mementingkan harga diri, terima saja. Terima kasih Bibi, saya terima. Baiklah. Semakin saya lihat, semakin saya suka gadis ini. Ayah dan ibu, apakah kamu punya anak? Ini anak siapa? Ini anak saya. Jangan bercanda, kalian baru saja pacaran. Dari mana anak sebesar ini? Maaf, ini anak saya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kakek dan nenek. Jangan marah pada ayah dan ibu. Baiklah, tidak marah, tidak marah. Kakek dan nenek, hanya bercanda dengan mereka. Hahaha, sangat baik. Sekecil ini sudah bisa melindungi ibu. Siapa namamu? Nama saya Fubao. Ini adik perempuan saya. Dia bernama Shibao. Saya tetap dengan kata yang sama. Kehidupan percintaanmu. Saya dan ayahmu tidak akan campur tangan. Tapi mengapa kamu tidak bisa dengan terbuka memperkenalkan kepada kami? Duo-duo dan anak-anak duo-duo? Iya. Menjadi ayah tiri. Apa yang perlu disembunyikan? Seandainya ini cucu perempuan saya. Betapa baiknya itu, Shibao.
Duo-duo, cepatlah melahirkan satu lagi untuk kami. Ah, itu, ayah, ibu. Saya sudah cukup dengan Fubao dan Sibao. Anak ini. Sibao. Duo-duo, gajinya sudah keluar. Ini milikmu. Terima kasih, bos. Wow. Ternyata masih memegang. Uang yang didapat sendiri itu nyaman. Untuk saya. Ah, pemuda ini cukup paham ya. Setelah pulang kerja, ayo beli hadiah untuk paman dan bibi. Shui pelayan. Shui pelayan, mari kita pergi. Mall terbesar dari grup Shu. Tidak baik pergi ke mall yang mahal seperti itu, kan? Ayah dan ibu berbelanja. Pasti akan membeli yang bagus. Pergi. Bukan saya. Ayo, tuan besar pergi. Merayakan dengan hangat di toko ini. Mengundi hadiah utama lotre Mark 6. 30 juta yuan. Siapa yang begitu hebat? Ada foto juga. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kita harus pergi membeli hadiah sekarang. Itu kamu. Kenapa kamu terus memegang wajahku seperti ini? Kamu terlihat sangat tampan. Biarkan aku melihat lebih banyak. Ada apa? Begitu saja. Pergi. Grup Shu sangat mengesankan. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Itu, saya melihat mantan pacar saya. Dia sudah mengganggu saya cukup lama. Pertahankan posisi ini. Jangan biarkan dia menemukan saya. Mantan pacar kamu. Dia di mana? Jangan bergerak. Dia berhutang banyak uang kepada saya. Jika dia menemukannya, dia akan meminta uang lagi. Oh, ayo cepat pergi, cepat pergi. Pergi jauh. Shu Yiming dari grup Shu. Manajer Gao, segera turunkan semua patung manusia yang ada. Jika saya melihat satu besok, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Baiklah, Presiden. Dalam situasi sebesar ini, bisa pergi begitu saja. TSK. Orang kaya? Ya, memang sulit dilayani. Ini untuk ayah, pasti akan terlihat keren, kan? Nyonya, apakah Anda ingin membeli jas untuk suami Anda? Jas di sana sepertinya sangat cocok. Saya membeli hadiah untuk ayah mertua saya. Tidak apa-apa. Mencoba tidak dipungut biaya. Ah, saya ingin melihatmu mengenakan jas. Atau kamu coba saja. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Jika bukan karena Anda ingin mencoba, saya tidak akan bisa bertemu mereka. Impian saya adalah menabung untuk membeli satu set. Nanti saat menikah, untuk dipakai oleh pasangan saya. Kalau begitu, saya akan membantu Anda mengambilnya. Sang Chunhua, siapa yang mengizinkanmu menyentuh jas ini? Itu untuk dua pelanggan yang ingin mencoba. Mencoba? Dia juga layak, tapi filosofi grup Shu bukanlah. Pelanggan adalah yang utama. Diam. Kamu yang baru datang. Masih ingin mengajari saya? Sang manajer toko, kenapa kamu memukul orang? Ini adalah karyawan saya. Saya mau memukul, ya saya pukul. Kamu adalah manajer di grup Shu. Iya, pasti iri kan? Grup Shu. Tapi itu adalah konglomerat terbesar di Jinjiang. Bekerja di grup Shu, gaji pokoknya saja sudah 15.000. Kalian berdua ini orang miskin. Belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Siapa presiden grup Shu ini? Sungguh, orang sembarangan saja diterima. Kalian masih berdiri di situ untuk apa? Keluar dari sini. Sang Chunhua, antarkan tamu. Maaf, Nona. Maaf, Tuan. Semua salah saya. Ini bukan salahmu. Tunggu sebentar, panggil manajer kalian. Kamu siapa sih? Masih mau bertemu manajer kami? Tunggu sampai dia datang, kamu akan tahu siapa saya. Kamu sebenarnya siapa? Saya. Siapa yang mencari saya? Manajer, akhirnya kamu datang. Dua orang miskin ini telah menurunkan citra toko kita. Meskipun diusir, mereka tidak pergi. HMPH. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya? Total. Selalu ada orang yang membuat keributan di toko. Itulah mereka. Dua tuan. Selamat datang di toko kecil kami. Ada yang bisa dibeli? Bukankah kamu mengajarkan saya untuk tidak mengganggu orang miskin? Apakah orang miskin harus diperlakukan berbeda? Masuk ke toko kami. Mereka adalah pelanggan di toko kami. Biasanya, bagaimana kamu mengajarnya? Bukankah kamu mengajarkan saya? Jangan buang waktu pada orang miskin, kan? Hei kamu. Kami ingin mencoba setelan itu. Baik, silakan tunggu sebentar. Mahal sekali ya? Manajer, apakah toko kita sedang diskon? Tidak. Hari ini, semua barang diskon. Diskon berapa persen? Diskon berapa? Diskon 90%. 1%.
Kamu dengarkan? Dia bilang diskon 90%. Sepertinya kamu benar-benar orang kaya besar ya. Apa itu orang kaya besar? Tidak apa-apa. Setelan ini cukup cocok. Saya ambil. Ada lagi. Dasi itu. Itu juga termasuk diskon, kan? Nona, dasi ini gratis. Nyonya, Anda bayar tunai atau kartu? Terserah bagaimanapun juga. Tapi, saya minta agar kinerja dihitung atas namanya. Begini, Nona. Zhan Chunhua belum melewati masa percobaan kami. Itu tidak bisa dihitung sebagai kinerja. Apa aturan bodoh ini? Mulai hari ini, aturan ini dibatalkan. Hehe, dibatalkan. Manajer ini cukup paham, ya? Oh iya, setelan yang sama. Tolong kemas 1 set lagi, kirimkan untuknya. Kirimkan untuk saya. Saat menikah, berikan untuk suamimu. Terima kasih. Ini murah. Bagaimana kalau kita pesan ini? Sesuai dengan anggaran ini, kita seharusnya bisa menambahkan 1 sayuran. Kakak, berapa lama lagi kita harus menjalani hari-hari sulit ini? Saya rasa ayah dan ibu begini sangat bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang. Saya tanya, apakah kalian sudah memesan? Jika tidak punya uang, jangan datang ke tempat seperti ini untuk makan. Saya bilang, bagaimana cara bicara orang ini? Uang banyak. Gao Shengqiang, kalian saling mengenal? Ya, pria brengsek ini, siapa yang mau mengenal? Silakan saja. Kamu tidak masih menyukai aku diam-diam, kan? Menguntit aku diam-diam sampai sini? Kamu gila? Gao Shengqiang. Aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Kamu tidak tahu, ya? Oh, ini pria yang baru kamu dapatkan, ya? Jangan sekali-kali bicara seperti itu tentang ibuku. Oh, bahkan membawa 2 anak bawaan. Jangan-jangan itu anakku, kan? Aku bilang kamu tidak pernah melihat dirimu sendiri, ya? Benar, kan? Hanya kamu yang bisa melahirkan anak secantik ini. Dia adalah ayah kita. Bukan kamu, ya? Memungut sampahku. Nyaman tidak? Jaga mulutmu baik-baik. Sialan. Ayo, aku akan melapor ke polisi. Aku mau pergi ke rumah sakit. Aku akan menuntut kalian. Gao Shengqiang, sudah berapa kali kamu menggunakan trik ini? Aku sudah bosan melihatnya. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Aku mau gelang ini. Kamu perampok. Lepaskan, lepaskan. Tidak apa-apa. Untung tidak ada yang terjadi. Barang yang hanya beberapa yuan, kenapa kamu merampoknya? Ini adalah hadiah dari orang tua. Saya harus menyimpannya dengan baik. Kalian tunggu saja. Ayah, ibu, apakah kita masih akan makan besar? Tidak mau makan lagi. Ini membuat saya tidak nafsu makan. Atau tidak, biarkan ayah pulang malam ini untuk memasak makanan besar untuk kalian. Bagaimana? Ayah yang baik memasak yang paling enak. Halo. Tuan Shu, wanita itu 6 tahun yang lalu. Tidak perlu mencarinya, saya sudah menemukannya. Saya akan melindungi wanita yang akan saya jaga seumur hidup. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang, saya ingin melindungimu dengan baik. Ayah, ibu, apakah kita bisa mulai makan? Sudah datang. Baik, baik, baik. Ayo coba masakan andalanku. Wah, baunya enak sekali. Ternyata kamu bisa memasak dengan baik. Sebelumnya kamu masih menyuruhku untuk memasak. Kamu pikir saya bisa mengurus 2 anak sendirian? Bisa memperbaiki toilet, bisa memperbaiki pemanas air. Apalagi yang tidak bisa saya lakukan? Melihatmu yang ceroboh. Tidak menyangka kamu sekuat ini. Asalkan memenuhi 3 syarat. Kamu juga bisa. Syarat apa? Pertama, ditinggalkan oleh orang tua kandung. Kedua, disiksa oleh ayah angkat. Ketiga, memutuskan hubungan dengan keluarga. Kartu ini, kamu pegang. Nanti, aku yang akan menghidupi keluarga. Oh, kamu berpura-pura jadi bos ya? Kamu juga tidak mudah untuk menghasilkan uang. Nanti, setiap bulan kamu, cukup bagi setengah sewa rumah untukku. Apakah kamu terkejut? Tidak apa-apa. Aku tidak takut, aku akan pergi lihat. Mungkin ini karena pemutus arus. Ayah, ibu, kami takut. Tidak apa-apa, Fubao, Sibao. Ayah ada di sini. Ibu, listrik mati, malam ini sangat gelap. Bolehkah kami tidur bersama ayah? Dulu saat listrik mati, tidak pernah melihat kalian berdua begitu takut. Orang lain, ayah dan ibu mereka tidur bersama. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama? Ibu, apakah kamu masih ingin mencari pria lain? Uang banyak? Tidak, sama sekali tidak. Tempat tidur ini agak kecil. Diam, cepat tidur. Oh.
Siapa yang punya jam malam ini? Ahahaha. Saya tidak melakukan apa-apa. Malu, malu, malu. Sedikit, sedikit, sedikit. Itu apa? Saya ingin mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya saya adalah orang kaya, yang sangat kaya. Tuan Shu, wanita itu kembali 6 tahun yang lalu. Apa? Setelah malam itu 6 tahun yang lalu. Saya hamil. Apa? Saya tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi anak itu tidak bersalah. Saya awalnya berencana pergi ke luar negeri untuk melahirkan sendirian. Tapi pesawat mengalami kecelakaan. Anak kita tidak ada. Saya juga tidak bisa melahirkan lagi. Maaf. Kejadian 6 tahun yang lalu adalah sebuah kecelakaan. Saya sekarang sudah menikah. Apa? Jadi kamu membiarkan seorang wanita yang tidak bisa melahirkan. Wanita mencari siapa untuk menikah? Siapa yang akan menginginkanku? Selama 6 tahun ini saya juga terus mencarimu. Kamu lebih memilih menjadi ayah bagi pria miskin daripada menikahiku. Saya adalah anak tunggal dari grup San. Jika kamu menikahiku, seluruh keluarga San akan menjadi milikmu. San Ruowei, saya akan mencari dokter terbaik di dunia untuk mengobati kamu. Ini adalah uang yang keluarga Shu berutang kepada keluarga San saya. Jika kamu tidak setuju untuk menikah denganku, saya akan segera menarik investasi saya. Apakah kamu tega membiarkan paman dan bibi Shu? Usia mereka sudah sebesar ini. Masih bangkrut? Ayo, hari ini tiba lagi. Saatnya kita makan buah. Satu orang satu apel. Dokter, tolong jauhkan diri dari saya. Sisanya ini biarkan untuk papa. Pasti papa sudah pulang. Ayo cepat lihat. Papa, papa. Siapa bibi ini? Fubao, kamu bawa si Bao. Kembali ke rumah dan bermain, ya? Halo, saya adalah tunangannya. Halo, saya adalah istrinya. Kami tidur bersama tadi malam. Orang miskin bekerja keras. Tenaga tangan memang kuat. Duo-duo, saya. Apa yang perlu dijelaskan? Silakan berikan penawaran. Tinggalkan dia. Shu Yiming. Jadi, kamu mencari wanita kaya? Uang di kartu ini. Cukup untuk semua kehidupanmu di sisa hidupmu. Kamu menjijikan siapa? Apa uang segini penting bagimu? Berdebat terus-menerus hanya untuk seorang pria. Benarkah kamu mengira dirimu sangat berharga? Aku bilang padamu. Pria brengsek seperti ini. Aku memberikannya padamu secara gratis. Aku tidak merasa kasihan sama sekali. Kamu. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Ini rumahku. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Aku menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak mengerti? Pergi. Aku menyuruhmu pergi. Apakah kamu mendengar? Pergi. Siapa yang peduli dengan uangmu yang tidak berharga? Ibu, apakah kamu jatuh cinta pada ayah? Bagaimana mungkin? Jika bukan karena kalian berdua menyukainya. Aku tidak mungkin memperhatikannya. Ibu, tenanglah. Ayah akan kembali mencarimu. Katak berkaki 3 sulit ditemukan. Pria berkaki 2 banyak sekali. Tunggu, ibu akan mencarikan kalian ayah yang baru. Adik, kita harus membantu ibu. Ambil kembali ayah. Bagaimana caranya? Aku punya cara. Pria brengsek. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku sudah menemukan. Kakak, apakah kamu sudah menemukan identitas asli ayah? Kakak akan membawamu untuk menemui ayah besok. Yiming. Tante itu benar-benar menyebalkan. Kita semua tidak bisa berbicara dengan ayah sendirian. Ayah hanya akan menyukai ibu. Bos, ambilkan saya cincin berlian terbesar di toko kalian. Bawakan ke sini. Baik, Nona, silakan tunggu sebentar. Kamu ini tertekan secara mental. Membawa begitu banyak barang palsu. Tidak merasa berat? Kenapa kamu ada di mana-mana? Benar-benar meremehkan orang lain. Apa kamu pikir di seluruh dunia? Hanya ada kamu yang kaya? Kaya atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimanapun juga, saya tidak akan tinggal di kompleks yang begitu kumuh. Bos, tidak perlu melihat lagi. Langsung kemas, saya akan bayar dengan kartu. Bos, saya adalah VIP di toko kalian. Saya mau cincin berlian yang dia pilih. Ini masih menunggu saya mengeluarkan cincin berlian. Mari kita lihat apakah sesuai dengan keinginan kalian. Pas sekali.
Sepertinya kamu sudah menikah. Jadi hanya bisa menggunakan cincin berlian lainnya. Bos, sini. Gesek kartu. Apakah ada uang di kartu ini? Saya ingat, kamu membuang kartu hitam yang saya berikan padamu. Tidak ada uang. Apakah ada uang? Kita lihat setelah kamu gesek. Jika tidak ada uang, saya akan mengembalikannya padamu. Jika kartu ini tidak ada uangnya nanti, saya ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Uang banyak. Yang harus kamu pertimbangkan adalah, jika ternyata kartu ini ada uangnya, dari mana kamu akan mendapatkan kembali wajahmu? Kenapa belum digesek? Saldo adalah 1.367.520.000. Ini, bagaimana mungkin? Oh, pasti kamu mencuri kartu Xu Yiming. HMPH, menghabiskan uang pria, itu bukan kemampuan. Kakak, apakah kamu salah? Jadi Xu Yiming hanyalah seorang pelayan. Gaji sebulannya 3.500. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Uang ini, semuanya milik saya sendiri. Haha, membuat saya tertawa sampai mati. Apa yang kamu katakan? Pelayan restoran? Sepertinya Xu Yiming ini benar-benar hanya menganggapmu sebagai mainan. Bahkan tidak mau memberitahumu identitas aslinya. Identitas asli. Yiming, kenapa kamu lama sekali di toilet? Aku tanya kamu. Apa identitas aslimu? Aku. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ayah dan ibu hampir bertengkar. Giliran kita untuk tampil. Ayah ibu. Kalian berdua tidak seharusnya di taman kanak-kanak. Kami datang untuk melindungi ibu. Kamu adalah ayah yang jahat. Kamu menipu ibu. Aku tidak mau berhubungan lagi denganmu. Shibao, maukah kamu mendengarkan penjelasan ayah? Shibao dan Fubao. Udara di sini tidak baik. Tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental anak-anak. Ayo kita pergi. Permisi. Coba kamu selidiki. Hal yang terekam 6 tahun yang lalu. Yang mulia, Tuan Shu, Anda. Apakah Anda meragukan Misan? Halo, Tian Duo, apakah kamu masih ingin bekerja? Kamu sudah tidak masuk kerja selama 3 hari. Gaji 3.500 yang jelek. Aku sudah tidak mau melayani lagi sejak lama. Pergi sana. Ibu jelas-jelas merindukan ayah. Kenapa kamu belum mengaku? Wanita? Ya, memang keras kepala. Saat-saat penting, kita masih harus bergantung pada kita berdua. Kakak, aku ingin makan es krim. Lupa bawa uang. Kakak punya cara. Bagus sekali. Bos, saya mau beli lotre. Ini juga tidak ada orang. Bos, saya mau beli lotre. Atraksi. Dari mana? 2 kacang. Pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Kami bukan kacang. Kami adalah dewa kekayaan. Bos, lotre yang kami beli pasti bisa menang. Sekarang bahkan kacang kecil sudah bermimpi kaya. Kalian beli berapa banyak tiket gosok? 10 yuan. Kami tidak punya uang. Tapi, jika tiket pertama menang, maka kami bisa bagi setengah denganmu. Mengambil tanpa memberi. Kalian berpikir apa? Hal yang baik. Bos, kamu sangat tampan. Ayo biarkan kami mencoba. Hanya 10 yuan saja. Itu juga benar. Ayo, kepala. Kalian pilih satu. Yang ini. Apakah kamu tahu cara menggaruk? Halaman. Tentu saja tahu. Garuk. Sangat bagus. Bos, saya menang 200. 200. Potong 10 dolar dari investasi kamu. Beri kami 100 saja. Baiklah, baiklah. Saya akan memberikannya sekarang. Lain kali datanglah mencariku ya. Nah, garuk. Sangat bagus. Anak kecil, mau makan apa? Adik, kamu mau rasa apa? Rasa stroberi. 4. Enak. Fubao, bantu mama ambil minuman dari kulkas. Fubao Yu. Shibao. Shibao. Fubao. Shibao. Fubao. Wah, kakak. Ini adalah perusahaan papa, kan? Ayo kita cari dia. Kian Duo, kamu benar-benar hebat.
Jika tidak bisa sendiri, jangan suruh anak datang. Halo, kakak. Kami datang untuk mencari papa. Kami datang untuk mencari presiden kalian. Apakah kalian tersesat? Perlu menelepon mama? Anak kecil. Bagaimana kalau saya bawa kalian untuk mencari papa? Baik. Ayo. Presiden kalian. Bukankah seharusnya di lantai atas? Kantor eksekutif? Kamu salah jalan, kan? Tidak salah, inilah jalannya. CEO sudah di depan. Koko. Kakak. Aku takut. Tidak apa-apa, kakak akan melindungimu. Inilah tempatnya. Silakan masuk. Aku tidak bisa mendorong pintu ini. Tidak bisa didorong. Bagaimana mungkin? Aku coba. Kalian berdua. Lepaskan aku. Kalian berdua. Lepaskan aku. Mau menculik kami? Kamu masih jauh dari itu. Kalian berdua. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei, Nona San. Aku telah membuat kesalahan. Kamu bodoh. Koko. Kakak. Bagaimana jika ayah tidak ada? Tidak apa-apa, kita cari dia. Hei, saya ingin BJ. Anakku hilang. Kapan kamu menyadari dia hilang? Sudah berapa lama dia hilang? Lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam yang lalu. Tiba-tiba aku tidak bisa menemukan mereka. Nyonya, kasus hilang hanya dapat dilaporkan setelah lebih dari 24 jam. Anda sebaiknya menghubungi kerabat dan teman di sekitar. Coba lihat anaknya. Apakah mereka pergi untuk bermain? Kerabat. Mereka tidak mungkin pergi mencari ayah, kan? Kakak, kita sudah keluar cukup lama. Apakah mama akan khawatir? Hanya jika kita hilang, mama baru akan mencari ayah. Selamat pagi, Tuan Shu. Halo, Shu Yi. Fubao dan Si Bao hilang. Apakah mereka pergi mencarimu? Aku melihat mereka. Itu. Lalu, di mana kamu? Aku datang untuk menjemput mereka. Begini. Aku akan mengantar mereka kembali. Tunggu aku. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menikah dengan wanita jahat itu? Ayah, apakah kamu tidak ingin menjadi ayah kami lagi? Sayang, ayah memiliki alasan yang sulit. Perusahaan kakek dan nenek sekarang mengalami kesulitan. Harus terpisah dari mama untuk sementara. Namun, aku tetap ayah kalian. Pria brengsek. Kami tidak ingin berhubungan denganmu lagi. Kalian juga tidak ingin melihat perusahaan kakek dan nenek bangkrut. Jatuh ke jalanan. Beri ayah sedikit waktu. Percayalah padaku. Ternyata ini masalah uang. Kenapa tidak bilang lebih awal? Kami adalah dewa kecil rezeki. Yang paling kurang bukanlah uang. Baiklah, baiklah. Ayah tahu. Kamu adalah keberuntunganku. Ayah, apa yang dikatakan kakak itu benar? Atau, kamu pergi cari ibu. Dia punya. Kalian sangat perhatian. Ayah masih berpura-pura miskin untuk menipu kalian. Sungguh minta maaf. Baik, kita pergi mencari ibu. Ayo pergi. 6 tahun yang lalu, kita sudah memutuskan hubungan. Menghabiskan 20 tahun merawatmu dengan sia-sia. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ini perampokan, kan? Kalian adalah orang jahat. Jangan pukul ibuku. Ibu, sakit tidak? Si Bao, ibu baik-baik saja. Kamu adalah pria liar yang dicari kakakku, kan? Dan bahkan punya 2 anak bawaan. HMPH. Kami mencarimu selama 6 tahun. Kalau bukan karena Nenek Li melihatmu di pasar membeli sayur, kami mungkin tidak akan menemukanmu. Mereka adalah orang tua angkatku. Ini adalah anak mereka. Halo Paman dan Bibi. Saya adalah suami Duo-Duo. Dia adalah mantan suami. Saya tidak punya uang. Dia juga tidak punya uang. Dia hanya seorang pelayan restoran. Jangan berharap bisa mengambil uang dari kantongnya. Pemuda, kamu telah tidur dengan putriku. Dan juga membesarkan 2 anak. Uang mahar harus kamu berikan, kan? 200.000. Bukankah itu berlebihan? Kamu benar-benar bisa mengucapkan apa saja. Saya tidak pernah berhubungan dengannya. Anak itu juga bukan anaknya. Untuk apa menipu uang darinya? Kami telah membesarkanmu selama 20 tahun. 20 tahun ini tidak bisa sia-sia. Begitulah. Keluarga Huang memberikan 200.000 sebagai mahar. Menikah ke sana dan menjadi nyonya kaya. Kamu masih tidak senang? Sekarang hidup di rumah reot seperti ini. Sekarang bahkan rumah reot ini. Kami bertiga tidak bisa hidup di sini lagi. Hari ini saya datang untuk pindah rumah. Jika kalian bersedia membayar untuk membantu saya membesarkan anak, hari ini saya akan pulang dengan kalian. Bu, kita datang untuk meminta uang. Bukan untuk mengumpulkan barang bekas. Begini saja. Mau mahar, kan? Berapa harganya? Bisa membuat Duo-Duo memutuskan hubungan dengan kalian. Ada yang mau membayar? Baiklah, 100.000.
Asal kamu memberi saya 200.000. Dia milikmu. Kalian tidak pernah berubah. Sudah 6 tahun. Masih ingin memperlakukan saya seperti barang. Mau menjual saya, kan? Baiklah. Saya setuju. 200.000, kan? Baik, baik, baik. Kita pergi sekarang saja. Kakak berharap kamu dan suami bahagia. Baik, ayo pergi. TCH. Kamu berikan apa kepada mereka? Ibu. Apakah mereka kakek dan nenekku? Mereka bukan. Orang tua kandung ibu. Mereka pergi ketika ibu masih kecil. Tapi mereka tidak baik kepada ibu. Benar, kan? Anggap mereka sebagai orang asing. Tidak menyangka hidupmu sebelumnya. Begitu pahit. Jadi, dari mana asal 200.000 itu? Kamu begitu saja memberikannya kepada mereka? Hanya 200.000. Lagi pula, mereka membesarkanmu selama 20 tahun. Xu Yiming, apakah kamu mendapatkan uang dengan mudah? Berapa banyak piring itu harus dicuci? Lantai harus disapu sebersih mungkin. Agar kamu bisa mengumpulkan 200.000 itu. Ini adalah pemberian dari orang tuaku. Aku tahu. Apakah itu biaya putus cinta? Baik, sangat baik. Kamu Xu Yiming. Sekarang kamu dekat dengan wanita kaya San Ruowei itu. Anak tunggal dari grup San itu. Baiklah, aku mengucapkan selamat padamu. Nanti akan menjadi menantu dari miliarder super. Duo. Aku punya alasan yang sulit. Ibu, ayah, dia kekurangan uang. Kekurangan banyak sekali uang. Dengar, anak-anak semua tahu kamu kekurangan uang. Kamu adalah pria yang hanya melihat uang. Cepat pergi dariku. Tidak ingin melihatmu. Aku sangat membencimu. Pergi. Cepat. Duo. Pergi dari sini. Kenapa kamu, wanita ini, tidak mau mendengarkan penjelasanku? Penjelasan apa? Pergi. Membuatku sangat marah. Aku benar-benar belum pernah marah seperti ini. Ibu, apakah kamu cemburu? Ibu, sebenarnya kamu lebih kaya daripada bibi itu. Kenapa tidak memberitahu papa? Untuk apa memberitahunya? Beruntung kita tidak memberitahunya bahwa kita kaya. Tentang villa besar. Jika tidak, bagaimana mungkin? Melihat dengan jelas wajah asli pria brengsek ini. Bagaimana dengan kakak? Mama mulai membenci papa. Tidak takut? Tidak takut. Ini adalah api kecil cinta. Kakak, kita datang ke sini untuk apa? Kita akan diculik oleh bibi jahat. Biarkan papa melihat wajah aslinya. Musim panas akan datang. Oh, bukankah ini anaknya Qian Duo? Kalian di sini ngapain? Kami datang untuk mencari papa. Musim panas akan datang. Dia sudah bukan ayah kalian lagi. Dia sudah bercerai dengan ibu kalian. Dia tidak menginginkan kalian lagi. Kenapa kamu bicara begitu menyebalkan? Papa saya tidak suka padamu. Jika kalian berdua tidak percaya, maka bibi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi, bisakah kamu membawaku untuk mencari papa? Aku benar-benar meremehkannya. Ingin menggunakan anak untuk mengikat Yiming. Aku harus memberinya pelajaran. Dia akan teringat kebaikannya. Dia akan menikah lagi dengannya. Bibi bisa membawa kalian untuk mencari ayah. Kakak mendengar langsung, summer is coming. Apakah ibu pernah bilang? Itu adalah Yunding yang cantik. Ini adalah Yunding. Aku benar-benar meremehkannya. Ingin menggunakan anak untuk mengikat Yiming. Aku harus memberinya pelajaran. Dia pergi rapat. Bibi bisa membawa kalian untuk mencari ayah. Terima kasih, Bibi. Kali ini kamu tidak begitu menyebalkan. Itu adalah uang Duo yang cantik. Atau Bibi yang cantik. Pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan. Tentu saja kamu yang cantik. Tentu saja kamu yang cantik. Selera yang bagus. Jadi Bibi akan membawa kalian. Ayo mencari ayah. Sudah lama berangkat. Belum sampai. Sebentar lagi. Masuklah. Ayah benar-benar akan datang ke sini untuk menjemput kita, ya? Saya sudah memberitahu ayah. Kalian tunggu di sini dengan baik, ya? Bibi ada urusan, jadi saya pergi dulu, ya? Kakak, kita tidak bisa keluar. Tidak apa-apa, dia akan segera kembali. Di mana kunci mobil saya? Jangan-jangan kuncinya tertinggal di dalam rumah? Sungguh menyebalkan. Sangat menjengkelkan. Di mana anak-anak? Kalian berdua, anak haram. Bibi jahat. Kamu memang tidak ingin membiarkan kami bertemu ayah. Kalian mau melakukan apa? Kamu menculik kami. Kami sudah memberitahu ayah.
Ayah akan segera datang ke sini untuk menyelamatkan kami. Ayah akan melihat wajah aslimu. Dan tidak akan menikah denganmu lagi. Apa kamu benar-benar berpikir ayahmu bisa menemukan ini? Tidak ada orang yang menunjukkan jalan di tempat ini. Sama sekali tidak bisa ditemukan. Kami sudah memberi tanda di sepanjang jalan. Selama ayah tidak bodoh, dia pasti bisa menemukannya. Haha, saya benar-benar meremehkan kalian berdua. Kami masih punya kemampuan yang besar. Masalah ayah saya berutang uang padamu. Saya bisa menyelesaikannya. Hahaha, itu pasti diajari oleh Qian Duo, kan? Masih kecil. Suaranya cukup besar. Kami adalah dewa kecil. Jika kamu mengganggu kami, kamu akan sial. Saya sarankan kalian. Cepat lepaskan saya. Saya bisa mempertimbangkan untuk mengantar kalian pulang. Jika tidak, di sini sudah gelap, ada serigala. Mereka suka memangsa anak-anak yang suka berbohong. Kakak, saya takut. 11 Bao tidak takut. Kakak akan melindungimu. Fu Bao dan 11 Bao. Kalian bagaimana? Tidak apa-apa, kan? Ibu, kenapa kamu datang? Apa maksudnya kenapa saya datang? Kalian berdua lagi-lagi kabur. Sudah hampir membuatku mati karena khawatir. San Ruowei, apalagi yang ingin kamu lakukan? Bukankah saya sudah memperingatkanmu? Tidak boleh menyakiti Fu Bao dan 11 Bao, kan? Kakak, apakah kamu sudah mengerti situasinya? Siapa yang menculik siapa? Jelas saya adalah korban. Itu kamu yang melakukannya. Ibu, cepat puji saya. Ayah, bibi jahat itu menculik saya dan kakak. Dia adalah orang jahat. Sudahlah, Qian Duo. Aku tahu kamu tidak ingin berpisah denganku. Tapi kamu juga tidak bisa memanfaatkan anak-anak, kan? Bagaimana kamu bisa jadi ibu? Kamu menyalahkanku. Itu adalah wanita San Ruowei. Dia bodoh dan ceroboh. Jika bukan karena dia ingin menculik dua anakku, bagaimana mereka bisa terikat oleh mereka? Iya. Ayah, bagaimana kamu bisa tidak bisa membedakan benar dan salah? Betapa hebatnya kedua anakku. Mereka semua tahu cara melindungi diri mereka. Qian Duo, kamu harus begitu banyak akal? Bukankah kamu hanya ingin merebut Shu Yiming dariku? Aku bilang padamu, kamu tidak akan bisa merebutnya. Pria brengsek seperti dia yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Siapa yang mau? Silakan ambil. Fu Bao dan 11 Bao. Ayo kita pergi. Ibu, kenapa kita tidak naik mobil ayah? Kita harus berjalan kembali. Kamu masih bilang, jika bukan karena kamu berlari jauh seperti ini. Ini bahkan tidak ada mobil yang bisa kita dapatkan. Kita bertiga hanya bisa berjalan kembali. Ibu, kakakku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Ibu tahu. Tapi pria itu tidak layak. Ibu akan mencarikanmu ayah baru. Naik mobil. Jangan. Ibu, ayo naik. Masih harus berjalan jauh. Hari hampir gelap. Ibu tidak masalah jika lelah. Hanya saja kalian terlalu kecil. Tidak bisa berjalan sejauh itu. Jika tidak naik mobil lagi, kami akan pergi. Aku naik. (296634A 29634) 296634A 29634. Memintamu naik mobil adalah untuk memberitahumu, kami akan bertunangan. Oh. Kenapa bukan menikah, tapi bertunangan? Duo, kalian dari keluarga sederhana. Tentu saja tidak tahu aturan keluarga besar kami. Pertama bertunangan, lalu menikah. Baru sesuai dengan adat. Urusan orang kaya memang banyak. Bagaimana dengan kakak? Ayah akan menikahi wanita lain. Ibu kita benar-benar kurang akal. Dahulu ada seekor keledai kecil. Dia ingin pergi untuk melihat dunia. Hahaha. Ibu, jangan takut. Hanya mati lampu. Andai saja ada ayah di sini. Siapa bilang saya takut? 11 Bao. Tidak takut kok. Ibu sekarang pergi mencari lilin. Kamu dan kakak tunggu di sini. Baik-baik ya. Ayo ke sini. Tunggu saya baik-baik ya. Ibu sebenarnya sangat merindukan ayah. Tapi dia tidak mengakuinya. Lalu kakak, apakah ayah menyukai ibu? Tentu saja. Ayah dan ibu pasti akan bersama. Dang. Sayangku, selamat ulang tahun. Wah, kue ulang tahun. Tapi kita tidak merayakan ulang tahun. Hari ini adalah perayaan untuk kita bertiga. Memulai hidup baru. Ibu berharap sayang-sayang selalu sehat dan bahagia. Biarkan pria brengsek itu menghilang dari hidup kita. Benar-benar menghilang. Siapa yang memarahi saya? Shuzong, itu bukan saya. Sekarang tetap harus segera menyelesaikan krisis utang grup. Tidak bisa membiarkan San Ruowei menyadarinya. Itu adalah pertunangan. Sekarang, hanya bisa menemaninya memainkan pertunjukan ini. Sambil-sambil,
Melihat reaksi Qian Duo. Sayang, bantu Mama memilih satu. Yang mana yang paling cantik? Mama, hari ini Papa menikah dengan bibi jahat. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ini pertunangan, bukan pernikahan. Kalian berdua memang tahu banyak. Mama berpikir semalaman kemarin. Tidak bisa memberi keuntungan gratis kepada wanita itu. Mama, kamu tidak akan pergi menculik pengantin, kan? Apa yang kamu katakan? Ayo, segera bantu Mama memilih baju pertempuran. Mama ingin mengalahkan pengantin wanita dalam hal penampilan. Cepatlah. Yang itu saja. Terima kasih kepada semua. Mari hadir dalam upacara pertunangan saya dengan Yiming. Fu Bao dan 11 Bao. Pergi cari Papa, minta permen pernikahan. Papa, apakah kamu akan menikah? Kenapa tidak mengundang aku dan ibu? Ayah, apakah kau tidak menginginkan kami lagi? Dia bukan ayah kalian lagi. Kalian berdua, jangan bikin masalah. Fu Bao, 11 Bao. Ayah akan menyelesaikan pertunjukan ini. Setelah itu, aku akan menemani kalian bermain, ya? Qian Duo. Aku beritahu kamu. Jangan terus-menerus mengganggu Xu Yiming. Dia tidak akan menikahimu. Suamiku hari ini berpoligami. Aku membawa anak-anak untuk meminta segelas minuman perayaan. Ada masalah? Qian Duo. Aku sarankan kamu jangan bikin masalah. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sebutkan harganya. Bawa anakmu. Dari sini. Keluar. Kenapa hari ini kedua belah pihak orang tua tidak ada? Upacara pertunangan kalian ini. Apa ini terlalu terburu-buru? Kamu. Jika ingin menjadi selir suamiku, harus menunjukkan sikap sebagai selir. Rendah hati dan patuh. Hahaha. Qian Duo. Ijazah pernikahan ini palsu. Membuat dokumen palsu. Bahkan nama suamimu saja salah ditulis. Namanya Xu Yiming. Jangan panggil Xu. Kamu punya nama lain? Xu Yi lebih mudah dipanggil. Di KTP saya tertulis Xu Yiming. Dengan kekuatan keluarga San saya, bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Tidak bisa hidup. Duo. Berwarna-warni. Kamu pulang dulu. Hari ini bukan tempat untuk membuat keributan. Saya tanya kamu. Berani kamu bilang di hatimu tidak ada saya? Xu Yiming. Katakanlah. Saya hanya bertanggung jawab atas kejadian 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ambil uang dan pergi. Itu pilihan terbaikmu sekarang. Pilihan terbaik. Baiklah. Bisa. Saya mau 10 miliar. Apa kamu gila? 10 miliar. Takutnya kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Kamu butuh uang sebanyak itu untuk apa? Aduh, ayah ini bodoh. Yang dia mau bukan uang. Itu dia. Sepertinya ayah sama seperti ibu. Emosinya tumpul. San Ruowei, saya beri kamu 1 hari lagi untuk mempertimbangkan. Jika ditunda 1 hari lagi, saya akan minta 1 miliar lagi. Wanita ini siapa? Berani-beraninya mengancam Nona San. Saya rasa dia sudah gila karena miskin. Ibu, Qian Duo. Saya sarankan kamu tidak menghindar minum. Ambil hukuman minum. Apakah kamu ingin di depan kedua anak ini? Biarkan mereka lihat. Betapa muka tebalnya ibu mereka. Jangan sekali-sekali kamu mengganggu ibuku. Sudah. Pernikahan hari ini dibatalkan. Fu Bao dan 11 Bao. Ayo pergi. Ayah akan membawamu makan. Yiming. Meskipun sudah bercerai, dia tetap ayah dari anak-anak saya. Selamat tinggal. Kamu. Oh, bukankah ini keluarga orang miskin? Sungguh sial. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jangan menghancurkan suasana kami. Kalian mau masuk hotel ini? Lalu, apa hotel ini milikmu? Kenapa saya tidak bisa masuk? Hotel ini adalah milik grup Shu. Saya yang rendah hati. Manajer lobi hotel ini. 1 bulan. 10.000. Ibu, Qian Duo. Jika sekarang kamu menyesal, kembali bersamaku. Masih ada waktu. Saya pikir siapa yang hebat seperti ini? Ternyata ini adalah mantan pacar Duo. Qian Duo, kamu benar-benar punya selera yang buruk dulu. Siapa yang tidak pernah buta mata sebelumnya? Iya juga. Kalian ngomongin siapa? Fu Bao. 11 Bao. Tutup telinga kalian. Bilang kamu jelek, bilang kamu brengsek. Bilang kamu melewatkan aku yang seperti ini. Wanita yang cantik seperti bunga. Kamu pantas mendapatkannya. Dulu itu kamu yang tidak bisa. Masih merendahkan orang dengan mata anjing. Ya? Masih berani mengingat masa lalu dengan saya? Gao Shengqiang. Kamu, pria brengsek yang mati. Ternyata selingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga bisa. Ayo pergi.
Hubungan satu malam. Dulu aku hanya sekali berfoya-foya. Hanya sekali. Lalu aku hamil Fubao dan 11 Bao. Sampai sekarang aku juga tidak tahu. Siapa ayah dari anak-anak ini? Kamu sendiri tidak bisa menjaga diri. Mau menyalahkan siapa? Kamu bilang aku tidak bisa menjaga diri. Aku. Kamu adalah biang keladinya. Seandainya bukan karena kamu. Bagaimana mungkin aku di usia muda ini? Sudah menjadi ibu dari 2 anak. Hari ini seandainya bukan karena anak-anak ada di sini. Sekarang aku akan membunuhmu. Baiklah, 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 baiklah. Jangan marah, jangan marah. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku bisa menghindar, selamat tinggal. Cepat pergi dariku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Tenangkan dirimu. Ada apa? Hari ini seperti makan bahan peledak, baru saja bercerai. Apa kamu tidak tahu? Duo-duo. Aku berjanji padamu. Beri aku sedikit waktu. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku. Kita akan menikah lagi, ya? Ayah, ibu bisa menyelesaikan masalahmu. Kita juga bisa. Terima kasih Fubao dan 11 Bao. Tapi, ayah adalah seorang pria sejati. Ada apa? Tidak boleh membebani istri dan anak. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Ayo masuk dan makan. Maaf ya, di sini ada batasan minimum. Hanya melayani pelanggan VIP. Silakan kembali, semuanya. Bukan, ini adalah grup Shu. Kenapa ada begitu banyak penghalang di sini? Kamu juga bernama Shu? Shu yang mana? Shu dari grup Shu. Shu yang nyaman. Tidak peduli kamu bernama Shu yang mana. Yang penting, grup Shu ini. Aku benar-benar semakin tidak suka melihatnya. Kamu ke depannya ya. Tidak peduli pekerjaan apa yang kamu cari. Tidak diperbolehkan datang ke grup Shu ini. Tahu kan? Kenapa berlama-lama? Cepat pergi, cepat pergi. Tunggu sebentar, aku akan telepon bos kalian. Halo, Lin Yi. Sekarang aku datang ke hotel kalian untuk makan. Ini benar-benar sulit. Di depan pintu ini ada anjing penjaga. Kamu ini ngomongnya gimana sih? Tamu terhormat, tamu terhormat. Silakan masuk. Kamu benar-benar punya banyak koneksi. Kenal dengan berbagai macam orang. Dulu semua adalah pelayan. Kemudian dia dipromosikan. Duo-duo. Kamu bawa anak-anak masuk dulu. Ayo jalan. Aku curiga padanya. Dia adalah orang yang aku cari 6 tahun yang lalu. Wanita ini benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Langsung masuk ke pintu rumah keluarga Shu kalian. Dia tidak tahu kalau aku kaya. Duo-duo. Aku sudah melihat semuanya. Tidak heran kamu bilang. Tidak ada maksud seperti itu padaku. Kamu suka pria. Kamu berpikir apa sih? Aku bilang padanya ingin minta gratis untuk kita. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menggoda saya. Menggoda kamu. Saya bahkan belum pernah menggoda kamu. Dia menggoda kamu. Tunggu saja. Dia sudah berjanji untuk memberi kita. Semua konsumsi gratis. Semua konsumsi gratis. Harus dikatakan. Penampilanmu memang menarik. Mengandalkan daya tarikmu. Untuk mendapatkan makan malam yang mewah. Rasanya. Lumayan juga. Jadi kamu barusan meragukan saya. Saya. Ayah dan ibu. Kami tidak bisa membukanya. Sudah datang. Lain kali pasti akan saya tunjukkan. Daya tarik saya. Ayo makan. Itu apa? Makanan kapan disajikan? Tidak tahu. Juga tidak tahu apakah dia bisa diandalkan. Fubao dan 11 Bao. Ada apa? Mungkin alergi. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan anak-anak? Mereka alergi kacang. Kalian sebagai orang tua sangat tidak perhatian. Anak sekecil ini sangat menderita. Kakak, bukankah kita adalah dewa rezeki kecil? Kenapa bisa alergi? Manusia memang banyak kelemahan. Saya kira ini diwariskan. Alergi kacang tanah. Dokter, saya juga alergi kacang tanah. Apakah banyak orang yang alergi kacang tanah? Biasanya Fubao dan 11 Bao yang merawat saya. Saya tidak tahu mereka alergi kacang tanah. Saya benar-benar bukan ibu yang baik. Maafkan saya. Saya yang memberi mereka makan. Terima kasih, dokter. Fubao, 11 Bao. Ayah, ibu. Maaf, sayang. Ibu tidak merawat kalian dengan baik. Ayah juga minta maaf kepada kalian. Ayah bahkan tidak tahu kalian alergi kacang tanah. Tidak apa-apa, lagi pula kami juga tidak tahu. Kalian sudah menderita. Sayangku. Ayah, kita adalah sebuah keluarga. Jika ada kesulitan, kita hadapi bersama.
Senang sekali ada kalian. Bagaimana perkembangan masalah grup belakangan ini? Masih kurang sedikit. Percepat prosesnya. Saya ingin menyelesaikan urusan dengan San Ruowei. Baik, Shuzong. Oh ya, ada lagi. Saya berencana untuk menemui mereka bertiga. Mengungkapkan identitas saya. Kita adalah sebuah keluarga. Keluarga harus jujur. Baik. Silakan turun dulu. Baik. Halo, kamu di mana? Hari ini Fubao dan 11 Bao keluar dari rumah sakit. Mari kita merayakannya bersama. Saya di grup Shu. Ah, kamu bilang kamu di grup Shu. Bukankah saya sudah bilang? Saya sangat membenci grup Shu itu. Jangan sekali-kali kamu bekerja di sana. Bu, saya sudah bilang banyak kali kepada Anda. Anda bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Shu. Tidak ada pekerjaan yang bisa diatur. Anak ini, Anda menjadi sopir. Juga tidak bisa diatur posisinya. Oh, saya lupa. Maaf. Saya lupa. Ayah dan ibu bekerja di grup Shu. Sebentar lagi istri saya akan datang. Kalian pergi siapkan sedikit. Shuzong sudah punya istri. Kapan itu terjadi? Apakah itu San Ruowei? Wanita itu terus-menerus mengganggu Shuzong. Tapi Shuzong tidak peduli padanya. Pasti bukan dia. Saya sudah mengambil foto istri saya. Sudah dikirim ke grup perusahaan. Jika ada yang tidak mengenali, maka tidak perlu datang bekerja. Ya, grup Shu ini benar-benar megah. Selamat pagi, Ibu Shu. Ibu Shu. Saya. Apa yang dilakukan ayah kalian ini? Ibu, bayangkan saja kamu adalah Ibu Shu. Ini tidak baik. Akan membuat kakek dan nenek kesulitan. Maaf ya, saya bukan Ibu Shu. Kalian salah orang. Tidak mungkin salah. Saya punya foto kamu. Lihat, foto ini benar-benar saya. Shu Yiming menghabiskan berapa banyak untuk mengatur kalian. Mengatur semua ini. Bekerja untuk Ibu Shu adalah kewajiban kami. Sekarang anak petugas kebersihan dan sopir. Juga bisa dipanggil, Tuan. Juga ada kantor khusus. Ini terlalu meriah, kan? Ini. Siapa yang mengatur ini? Ini diperintahkan oleh Ibu Shu untuk dipasang. Sayang-sayang, lelah. Lihat, ayah kalian merayakan keluarnya kalian dari rumah sakit. Dengan sangat meriah. Ibu, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Ini adalah yang dilakukan ayah untukmu. Ayah bekerja keras untuk menghasilkan uang. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan uang. Kamu tahu betul betapa kerasnya ayah bekerja. Kamu masih berbohong kepada ayah bahwa kamu tidak punya uang. Ah, sudah cukup. Mendengar itu, ibu merasa sedikit bersalah. Tunggu ibu mencari kesempatan. Lalu akan jujur kepada ayah. Kantor Presiden. Ini terlihat cukup mengesankan. Selamat datang, Nyonya, di kantor saya. Baiklah, Nyonya Presiden. Rasanya saya sudah merasakannya. Ayo pergi. Ah, ini benar-benar kantorku. Shu Yiming, cukup berpura-pura di sini. Jangan sampai kamu benar-benar masuk. Jika Presiden menemukannya, itu akan sangat memalukan. Ya sudah, biarkan saja memalukan. Ah, kamu bermain terlalu besar. Wow, kantor sebesar ini. Lebih besar dari rumah kita. Seandainya kamu benar-benar seorang CEO. Dengan begitu, aku bisa jadi istri CEO setiap hari. Duo. Sebenarnya, aku adalah CEO dari grup Shu. Fubao, 11 Bao. Dia bilang dia adalah CEO. Musim panas akan datang. Cepat. Ayo bermain peran dengan ayah kalian sebentar. Katakan terima kasih kepada ayah karena telah membuatku jadi anak kaya. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak sedang bermain cosplay. Aku benar-benar seorang CEO. Aku punya entry di Baidu Baike. Kamu bisa memeriksanya. Kamu jelas-jelas seorang CEO. Tapi kamu menipuku dengan bilang kamu pelayan. Apa kamu takut aku mengincar uangmu? Aku akan memukulmu, penipu. Ini harganya berapa? Beberapa ribu. 10.000. Baiklah, kamu. Ganti tangan, aku akan memukulmu. Kamu jelas-jelas seorang CEO. Kamu menipuku dengan bilang kamu pelayan. Aku setiap hari makan makanan seadanya denganmu. Aku, kakak, jika kita tidak bertindak sekarang, ayah akan dipukul mati oleh ibu. Memukul itu tanda sayang, memarahi itu cinta. Biarkan mereka saja. Fubao, 11 Bao, ayo kita pergi. Duo. Dengarkan aku menjelaskan padamu. Shu Yiming. Aku adalah seorang ibu tunggal. Membawa 2 anak dan belum bekerja. Dulu aku berpikir kita sepadan. Sekarang aku merasa, aku tidak layak untukmu. Ayah, kau sudah membuatnya berantakan lagi. Ayah, tenang saja. Kami akan membantumu membujuk ibu. Fubao dan 11 Bao. Kalian sebenarnya anak siapa? Apakah kalian masih mau ikut denganku? Ayo pergi.
Kau masih berani marah? Iya. Kau masih berbohong pada ayah. Kau tidak punya uang. Itu juga benar. Lagi pula aku tidak punya muka untuk menemuinya. Baiklah, kita tidak usah bertemu lagi. Ibu, apa yang kau bingungkan? Itu sebelumnya. Dia hanyalah seorang pelayan restoran. Aku setidaknya adalah seorang wanita kaya kecil. Aku membawa kalian berdua. Aku juga tidak merasa ada yang tidak sepadan. Tapi sekarang, dia adalah seorang presiden perusahaan. Dan dia juga sangat tampan. Aku merasa sedikit rendah diri. Ibu, kau sudah sangat hebat. Kau adalah ibu terbaik di hatiku. Apakah itu benar, sayang? Nah, katakanlah. Apa saja kelebihan Mama? Fubao, kamu jawab. Apa saja kelebihan Mama? Optimis. Beruntung. Itu saja. Di mata kalian berdua, saya pikir tidak ada manfaat sama sekali. Jadi, saya bisa memasak dan mengganti bola lampu. Saya juga bisa menghasilkan uang untuk kalian. Apakah semua ini tidak dianggap sebagai kelebihan? Katakanlah, tidak dianggap sebagai kelebihan? Dibandingkan dengan papa, itu tidak ada artinya. Baiklah, kalian berdua anak yang pembangkang. Elbow keluar dari jalur, ya? Nyonya Wang. Sekarang di pasar sayur kita. Apakah masih ada penjual yang curang? Tidak ada. Kok, sekarang membeli sayur, ya? Sekarang jauh lebih murah. Silakan, Anda sibuk. Bos, tolong potong daging ini, saya akan scan. Nona Kian, saya tidak akan mengambil uangmu. Ada apa? Pasar sayur kita ini. Alasan kami bisa bertahan. Berkat kamu dan pacar kamu itu. Grup Shu kali ini benar-benar tidak akan membeli tanah ini lagi. Aku baru saja menyelamatkan pekerjaan ini. Iya, berkat kamu dan pacarmu. Menolong dengan berani. Istriku. Kalau tidak, aku sudah jadi pemulung sekarang. Jadi kami para pedagang ini sudah berdiskusi sedikit. Nanti kamu dan pacarmu datang beli sayur ya. Semuanya gratis. Oh iya, akhir-akhir ini sering melihat pacarmu datang. Kenapa kamu tidak datang? Dia sering datang. Itu dua hal yang berbeda. Harus bayar tetap harus bayar. Ayah. Oh, Anda datang. Aduh, anak-anak sudah besar semua. Lihatlah keluarga berempat ini, betapa bahagianya. Ngomong-ngomong, hari ini juga ingin memberikan kabar kepada semua. Grup Shu berencana untuk memberikan kepada para bos, meningkatkan peralatan. Di sana ada timbangan elektronik gratis. Juga ada kantong plastik ramah lingkungan. Semua bisa mengambilnya sendiri. Ayo, ibu pulang untuk memasak untukmu. Ibu, ayah, bolehkah pulang bersama kami untuk makan? Iya, ibu. Dengan ayah di sini, kita bisa makan 2 mangkuk. Anak kecil makan terlalu banyak. Tidak baik untuk kesehatan tubuh. Ya, itu. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Meskipun kamu tidak memiliki banyak kelebihan. Tapi aku tetap Shu Yiming yang sama. Ayah, kamu memang pria yang sangat lurus. Kenapa kamu selalu menyebut hal yang tidak tepat? Ayah, kamu benar-benar hampir membunuh suasana. Jika kalian berdua ingin bersama ayah, bermain sedikit lebih lama, maka ibu akan pulang lebih dulu. Tidak baik, tidak baik. Aku ingin makan masakan ibu. Aduh, ada apa denganmu? Aku belum makan. Perutku sakit. Jangan berpura-pura. Apakah kamu ingin aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu, hanya saja. Sangat lapar. Ayah hanya perlu makan saja. Kamu seharusnya membawanya pulang. Masak untuknya. Iya, oh tidak. Sakit sekali. Kamu belum makan tapi berat sekali. Ayo. Segera makan. Setelah makan, segera pergi. Aduh. Apa yang harus dilakukan? Apa maksudnya? Apa yang harus dilakukan? Kamu belum pernah memakai pakaian kotor. Tapi ayah adalah seorang CEO besar. Jika mengenakan pakaian kotor, akan menjadi bahan tertawaan orang. Iya. Bagaimana kamu tahu dia adalah CEO besar? Bahkan aku baru tahu kemarin setelah pergi ke grup Shu. Baru tahu. Ibu, kamu pernah bilang, anak-anak yang mengenakan pakaian kotor tidak higienis. Bisa sakit. Iya, itu. Aku mau mandi. Ganti pakaian. Tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tahu di mana kamar mandi. Bukan. Kamu. Tidak apa-apa. Fubao, kamu pergi ke lemari. Ambilkan pakaian untuk ayahmu. Bawa ke kamar mandi. Oh. Semangat Shu Yiming. Kamu pasti bisa tinggal di sini hari ini. Kamu bisa. Semangat. Aduh. Fubao, ada apa? Sakit tidak? Sakit? Ibu. Aku tidak bisa berdiri. Apakah ini serius? Mari kita pergi ke rumah sakit. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan istirahat sebentar dan akan baik-baik saja. Jadi, pakaian itu.
Tugas mengantarkan ke kamar mandi akan aku serahkan padamu. 11 Bao, kamu pergi antarkan kepada ayah. Tidak bisa, 11 Bao adalah seorang gadis. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Dari mana datangnya banyak alasan aneh ini? Ibu, cepatlah pergi. Ayah sudah menunggu dengan cemas. Baiklah, jika aku pergi, ya aku pergi. Nah, bajumu. Ahahaha, kenapa kamu tidak memakai baju? Siapa yang sedang berpakaian di kamar mandi? Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Kian Duo, kamu di mana? Kamu berani mencuri pria? Apa kamu tidak berani keluar? Bibi jahat. Kenapa kamu datang? Baiklah. Masalah terakhir belum aku selesaikan dengan kalian berdua. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Jika kamu memukul dewa kekayaan, kamu akan mengalami kebangkrutan. Anak yang suka bicara besar, hidungnya akan tumbuh. San Ruowei, kenapa dia datang lagi? San Ruowei, kamu datang ke sini untuk apa? Kalian berdua, pria dan wanita sendirian. Apa yang kalian lakukan di kamar mandi? Kami tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, kami adalah suami istri. Bahkan jika kami melakukannya, lalu bagaimana? Kalian berdua sudah bercerai. Pria ini, Xu Yiming membuatku hamil 6 tahun yang lalu. Aku mengalami keguguran lagi yang membuatku tidak bisa memiliki anak. Dia harus bertanggung jawab seumur hidup. Aku tidak percaya 6 tahun yang lalu. Wanita 6 tahun yang lalu adalah aku. Aku ingin melihat rekaman CCTV hotel. Baru bisa memastikan. Jadi, sebelum fakta terungkap, tolong tinggalkan rumahku. Rumahmu. Apakah kamu benar-benar mau tinggal dengan Kian Duo? Di rumah kecil yang reot ini? Cepat pergi. Jangan menyesal. Fu Bao dan 11 Bao. Tidak apa-apa kan? Ayah, kami baik-baik saja. Xu Yiming, tolong pergi dari rumahku. Duo, saya. Kamu harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Hubunganmu dengan San Ruowei, ya. Ayah, tentang uang, kami bisa membantumu. Tapi untuk hal ini, kami tidak bisa membantumu. Anak kecil. Duo, hal 6 tahun yang lalu. Saya belum menyelidiki dengan jelas. Yang berhubungan dengan saya. Belum tentu itu San Ruowei. Bajingan. Kamu dan yang 6 tahun lalu. Pria yang menghamili saya juga. Semuanya adalah sampah. Saya berbeda dengan mereka. Jika itu anak saya pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Benar? Jadi kamu harus bertanggung jawab kepada San Ruowei. Tentang rujuk kembali, anggap saja saya tidak pernah menyebutnya. Lagi pula, sudah bercerai. Dan juga, saya tidak ingin mencari seseorang. Pria yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak pantas menjadi ayah anak-anakku. Hal 6 tahun yang lalu. Saya pasti akan menyelidiki dengan jelas. Saya pasti bisa memberikan penjelasan. Percayalah padaku. Ibu, tante jahat itu. Apakah yang dia katakan itu benar? Saya tidak percaya ayah akan melakukan hal seperti itu. Ini adalah urusan antara orang dewasa. Kalian anak-anak jangan berpikir terlalu banyak. Terutama kamu. Kecil-kecil sudah pintar. Saya harus membantu ayah. Tuan Shu, Anda mencari saya. Rekaman CCTV Hotel Lais 6 tahun yang lalu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Temukan itu untuk saya. Tuan Shu, ketika kejadian ini terjadi 6 tahun yang lalu. Saya sudah memeriksa rekaman hotel. Tapi rekaman hotel sedang dalam perbaikan pada hari itu. Dan sekarang sudah 6 tahun berlalu. Rekaman CCTV bahkan lebih tidak mungkin. Hacker ini sangat terkenal di internet. Cari dia. Dia pasti punya cara. Ya. Kakak, apakah ayah dan ibu masih bisa bersama? Tentu saja bisa. Kakak sekarang sedang membantu ayah. Saya tahu. Kamu sedang melakukan hacking itu lagi. Benar kan? Hus, jangan biarkan ibu tahu. Ibu akan mulai mengomel lagi. Gao Shengqiang, kau bajingan mati. Ternyata berselingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu selingkuh? Saya juga bisa. Hubungan satu malam. Ternyata itu ibu. Anak-anak tidak boleh melihat. Fu Bao dan 11 Bao. Ayo keluar makan. Sudah datang. CEO Shu. Jangan terburu-buru. Hampir saja. Apa yang terjadi? CEO Shu. Sepertinya perusahaan kita kehilangan koneksi internet. Apa?
Kenapa tiba-tiba internetnya putus? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak bisa memuat ini. Saya juga sama. Apa yang terjadi? Hampir saja dia menemukan kebenarannya. Paman, Bibi, ini adalah ginseng putih 1000 tahun. Menyehatkan dan mempercantik. Tidak ada yang lebih baik. Kapan Ruowei kembali dari luar negeri? Kenapa saya tidak mendengar anak saya bilang? Yiming sibuk bekerja. Hal kecil seperti ini. Tidak memberitahu kalian berdua. Juga sangat normal. Bagaimana kesehatan ayahmu? Ayah saya. Baik. Yaitu, khawatir tentang pernikahan saya. Jadi, kamu di luar negeri selama bertahun-tahun. Tidak punya pacar? Ibu, apakah kamu sudah mengenal ayah 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. Tidak mengenal. Kamu lupa. Ayah adalah pelayan yang diambil ibu dari restoran. Yang diambil kembali sebagai pelayan. Fu Bao. 11 Bao. Ibu, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada kalian. Apa itu? Kalian selalu memanggilnya ayah. Sebenarnya kalian juga tahu. Dia sama sekali bukan ayah kandung kalian. Jadi ke depannya, dia adalah ayah kandung kita. Dia adalah ayah kandung kita. San Ruowei, kenapa datang ke rumahku sebegini larut? Ai, saya sedang berbicara dengan ayahmu tentang pasangan untuk Ruowei. Ruowei punya standar tinggi. Ini juga tidak dia suka. Yiming, kalian pikir, apakah saya dan Yiming cocok? Itu tidak bisa. Dia sudah punya. Siapa? Tentu saja Qian Duoduo. Tentang Qian Duoduo, orang tuaku juga tahu. Jadi kalian berdua tahu? Apakah Qian Duoduo membawa 2 anak dari hubungan sebelumnya? Tahu kok. Jangan tanya betapa lucunya kedua anak itu. Oh iya. Satu bernama Fu Bao. Benar kan? Iya. Sudah lama tidak bertemu mereka. Sangat merindukan mereka. Jadi, kalian berdua juga setuju. Dia membawa 2 anak dari hubungan sebelumnya. Menjadi menantu kalian? Ada yang tidak setuju? Selama Yiming mau. Kami berdua tidak akan menghambat anak muda itu. Bolehkah saya masuk? Kenapa kamu belum pergi? Siapa yang mengizinkanmu naik? Kenapa kamu belum pergi? Yiming, mengingat betapa saya mencintaimu. Berikan saya satu kesempatan, ya. Saya sudah cukup memberi kamu muka. Jangan terlalu berlebihan. Baiklah, saya pergi. Aduh. Maaf, maaf. Maaf. Saya tidak sengaja. Apakah komputernya rusak? Pergi. Pergi. Sekretaris, segera bantu saya jadwalkan waktu untuk memperbaiki komputer. Saya butuh kamu tidak pergi sebentar pun. Melihat komputer diperbaiki. Ini adalah CEO Shu. Ibu, kamu akan terlambat untuk bekerja. Omong kosong. Ibu sekarang tidak perlu bekerja. Ibu, kalau kamu tidak bekerja lagi, orang akan menjadi tidak berguna. Tidak berguna ya sudahlah. Lagi pula saya punya banyak uang. Orang seibu malah seperti kamu. Tidak akan bisa menjaga harta. Bel, meskipun sekarang punya uang, akan ada hari di mana harta akan hilang. Oh, hilang. Apakah kamu bilang uangku akan hilang? Selama saya bekerja keras. Kerja keras akan membuat kaya. Baru bisa mempertahankannya. Orang yang putus cinta harus sibuk. Agar bisa keluar dari kesedihan. 2 master. Saya mengerti. Saya akan segera pergi bekerja sekarang juga. Ibu tetap gampang dibohongi. Jadi, jelas-jelas suka pada ayah. Tapi masih tidak mengaku. Qian Duoduo, kamu bolos kerja tanpa alasan sudah cukup. Beberapa hari tidak bekerja. Menganggap diri sebagai nyonya besar. Lupa semua aturan restoran. Maaf bos. Saya segera. Bos, saya akan membantunya. Kamu akan membantunya? Shu Yiming. Masalah kamu bolos tanpa alasan. Saya belum mencarimu. Bukankah kamu CEO? Sesekali juga harus merasakan kehidupan. Mengalami kehidupan dengan gaji 3.500 selama sebulan. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Masih merasa gaji rendah, ya? Bukan. Bos, saya tidak bermaksud begitu. Saya akan bekerja sekarang juga. Master, komputer ini kapan bisa diperbaiki? Hanya perangkat keras yang rusak. Ganti saja, sudah beres. Oh, itu bagus. Sekretaris,
Nona San, pergi ambilkan saya segelas air. CEO Shu sudah memberi perintah khusus. Saat memperbaiki komputer, saya harus tetap dekat. Di sini tidak ada orang lain. Takut apa? Ini, istri CEO masa depan grup Shu. Tidak mungkin berasal dari pelayan. Kamu setuju, kan, sekretaris? Siapa yang akan menjadi nyonya masa depan grup Shu? Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Berpacaran itu satu hal. Menikah itu hal yang lain. Nona San, saya akan ambilkan Anda segelas air. Masukkan video ini. Hapus yang lama. Sepanjang hari ini, semua pekerjaan kotor dan berat saya yang kerjakan. Kian Duo, potong gaji untuk ketidakhadiran. Ini gajimu. Terima kasih, bos. Lihatlah diriku yang seperti pelayan ini. Seolah-olah belum pernah melihat uang. Kenapa? Gaji tentu saja harus diserahkan kepada istri. Kalau begitu, serahkan saja grup Shu kepadaku. Grup sekarang mengalami krisis keuangan. Tunggu sampai saya menyelesaikannya. Pasti akan saya berikan padamu. CEO besar, tidak perlu berpura-pura miskin di depanku. Kakak tidak mengharapkan uangmu yang sedikit itu. Selain itu, jangan setiap hari mengelilingiku. Saya datang bekerja untuk melupakanmu, bukan untuk melihatmu. Duo, maafkan saya, ya? Segera akan terungkap kebenarannya. Pelayan Shu Yi. Siap. Pelayan, CEO Shu, komputer sudah diperbaiki. Baik, saya segera ke sana. Kamu ini. Istriku hanya kamu seorang. Orang ini, apakah ini San Ruowei? Ya. Memang dia, CEO Shu. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi Nona San? Tidak mungkin. Saya tidak akan menikah dengannya. Menjadi ayah tiri yang bahagia. Tidak ada yang salah. Ibu, kapan kamu siap untuk jujur kepada ayah? Dia sudah akan menikah dengan wanita lain. Apalagi yang harus saya jujurkan? Tapi saya merasa, ayah tidak suka dengan tante itu. Tapi, ibu berharap, ayah adalah pria yang bertanggung jawab. Ibu, lihat, ini apa? 6 tahun yang lalu, pria yang berhubungan denganmu adalah Shu Yiming. Dia adalah ayah kandung kita. Dari mana kalian mendapatkan video ini? Saya meretas sistem pengawasan hotel. Sangat mudah untuk mengeluarkan video itu. Kalian berdua, apakah kalian sudah tahu sejak lama? Dia adalah ayah kandung kalian. Ya, sejak awal kami sudah tahu. Kenapa kalian tidak bilang lebih awal? Kami hanya ingin ayah dan ibu saling mencintai. Sayangku, ayah pasti sudah melihat videonya. Jadi, ibu, kamu harus memikirkan bagaimana menjelaskan kepada ayah tentang kamu berpura-pura miskin untuk menipunya. Fu Bao, 11 Bao. Kalian bantu ibu ya? Tidak bisa, ibu. Kamu perlu mencari cara sendiri. Ibu, jika kamu suka ayah, ayo, kembalikan dia. Katanya, wanita mengejar pria itu mudah. Demi kalian, ibu berjuang keras. Shu Yiming, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sangat kaya. Tinggal di Villa Cloud Top. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa bilang begitu. Jika dia bertanya padaku, uang itu dari mana? Bagaimana? Katakan padanya, aku menang lotre. Itu juga tidak bisa. Dia juga tidak mungkin percaya. Atau katakan padanya, Fu Bao dan 11 Bao adalah reinkarnasi dewa kekayaan kecil. Wanita ini terus menipumu. Sebenarnya, dia ditanggung oleh pria lain. Anak itu juga anak orang lain. Tinggal di Villa Cloud Top. Tidak mungkin. Hanya kamu. Sepenuh hati ingin hidup bahagia bersamanya. Tapi dia, sementara tinggal di rumah mewah yang disediakan oleh pria lain. Di sisi lain, dia tinggal di tempat tua dan kumuh untuk menjebakmu. Sangat jelas, dia memang mengincar uangmu. Aku bersedia. Aku bersedia menggunakan uangku. Sadarlah, jangan terjebak dalam cinta. Kamu ingin memberinya, tapi dia tidak mau. Kamu sudah datang. Aku sudah memesan mie seafood untukmu. Bukan mie instan. Ini benar-benar mie seafood. Duo. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Iya. Aku ingin jujur padamu. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu tinggal di Villa Yunding. Aku memang sangat kaya. Tapi aku berpura-pura miskin. Hanya untuk menguji ketulusanmu. Tidak ada niat lain. Mari kita akhiri sampai di sini. Aku tidak sengaja menipumu. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu. Aku awalnya mengira San Ruowei menipuku.
Tidak kusangka kamu benar-benar tinggal di Villa Yunding. Villa Yunding itu didapatkan saat aku hamil melalui undian. Kamu pikir aku akan percaya? Tidak. Aku sudah menang banyak hadiah. Dan aku juga punya foto. Jika kamu tidak percaya, aku akan mencarikannya untukmu. Sudahlah. Ayo pergi. Jaga dirimu baik-baik. Aku. Ibu, di mana ayah? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Fubao, apa yang harus kita lakukan? Ibu telah membuat segalanya berantakan. Orang normal tiba-tiba tahu bahwa dia adalah ayah dari Little Chai Shen. Tidak bisa menerimanya dalam sekejap. Beri ayah sedikit waktu untuk mencerna. Ibu, apakah dari awal seharusnya tidak membohongi ayah? Ya. Jadi dia berpura-pura miskin untuk menipuku dari awal. Aku sudah memaafkannya. Dia punya alasan apa untuk tidak memaafkanku? Tidak apa-apa, Ibu. Ayah tidak akan meninggalkan kita. Kalian berdua. Pasti ada cara. Agar San Ruowei bangkrut, kan? Ada cara. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Melanggar aturan akan mendapatkan hukuman. Ayo pergi. Ambil kartu bank. Kita pergi mencari ayah. Masih kurang berapa banyak? Bisa membeli kembali saham San Ruowei. CEO Shu. Masih kurang 1 miliar. Masih kurang banyak. Hanya bisa menyusahkan Anda. Sudah bersama Nona San dulu. Bagaimana bisa? Di matamu, saya hanya bernilai 1 miliar. Bukankah hanya 1 miliar? Ibu saya punya. Fubao dan 11 Bao. Kenapa kalian datang? Kami datang untuk memberikan uang kepada Papa. Ibu, cepat keluarkan. Di dalam sini ada 1 miliar. Cukup tidak? Saya masih punya. Uang yang kamu dapat dari menipu pria lain. Saya tidak akan menggunakannya. Apa maksudnya uang yang saya dapat dari menipu pria lain? Itu uang saya. Uangmu. Kamu bukan anak orang kaya. Kamu juga tidak bekerja. Bagaimana kamu menjelaskan uang ini? Ya. Itu pasti San Ruowei si bajingan yang mencemarkan nama baik saya. Apakah dia bilang saya menipu uang pria? Bukankah begitu? Hampir saja saya percaya padamu. Tentu saja tidak. Saya sudah bilang padamu. Ini adalah uang yang saya dapat dari loter. Membeli tiket loter. Peluang memenangkan loter adalah 1/5 juta. Berapa kali kamu bisa menang? Apa kamu percaya? Pasangan ini benar-benar membuat pusing. Kakak, sepertinya ayah tidak percaya pada ibu. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Fubao dan 11 Bao. Keduanya adalah dewa keberuntungan kecil. Mereka yang membuatku menang hadiah. Ibu tidak berbohong padamu. Dia benar-benar tidak punya uang. Kami yang punya uang. Nomor loter itu kami tebak bersama kakak. Kami bisa membantu ayah menang. Kalian berdua berkhianat di saat-saat terakhir. Kalian berdua. Jika Fubao, 11 Bao, bisa memilih semua minuman beli 1 gratis 1. Semua itu, kamu akan percaya padaku. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Fubao dan 11 Bao. Terserah kalian. Itu mudah. Bos, bayar. Sudah, buka saja. Anak kecil, membeli begitu banyak botol. Apakah kalian bisa menghabiskannya? Jangan sampai terbuang. Tunggu sebentar. Bos, ambil 6 botol lagi. Karena 6 botol ini semua menang. Kamu bercanda, kan? Jika kamu bilang menang 1 atau 2 botol, masih bisa diterima. Masih banyak yang menang. Bagaimana mungkin? Keberuntungan saya tidak akan salah. Baik, jika semua ini menang, saya akan mentraktir kalian minum gratis. Oke, di dalam ini, asalkan ada 1 botol yang bisa menang. Fubao dan 11 Bao. Kamu juga hebat sekali. Hari ini rugi besar. Sudah, sekarang kamu percaya. Uang mama sekarang milik sendiri, kan? Kamu telah menuduh mama dengan tidak adil. Duo. Maaf, saya seharusnya tidak berpikir seperti itu sebelumnya. Mama, kita pergi. Kalian, jangan ikuti kami. Kami tidak mau ayah seperti kamu. Jangan ikuti kami. Ayo pergi. Bukankah kita datang untuk mengejar ayah? Kenapa sekarang tidak mau lagi? Pria, terlalu mudah didapat. Tidak akan menghargai. Ini disebut mundur untuk maju. Tunggu dia beberapa hari. Tunggu dia mengejarmu. Kalian berdua. Kecil-kecil sudah pintar. Ini semua belajar dari siapa? Kecerdasan. Adalah bawaan. Ibumu memiliki gen yang sangat baik. Saya juga telah memberikan kontribusi, kan? Kamu datang ke rumah saya untuk apa? Ini adalah rumah tempat kita menyimpan kenangan bersama. Saya akan segera pindah kembali.
Villa besar saya sudah pergi. Jika kamu suka di sini, nanti saya akan menyewakannya kembali padamu. Saya datang untuk mengambil barang-barang saya. Silakan masuk. Wah, sangat romantis. Ayah akhirnya mengerti. Lamaranmu ini disusun seperti ini. Ini terlalu sederhana, bukan? Duo-duo. Apakah kamu mau menikah denganku? Terimalah dia. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tidak boleh. Benar. Tidak boleh. Masa percobaanmu belum selesai. Saya masih belum yakin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ayah Fubao dan 11 Bao? Ibu, biarkan ayah tinggal di sini. Ternyata, putri memang dekat dengan ayah. 11 Bao sangat baik. Apakah kamu mau pergi dengan ayah? Fubao. Dalam 2 hari, saya bisa membawa kalian untuk membeli banyak sekali mainan. Jika begitu, mari kita tinggal bersama ayah beberapa hari. Bolehkah, ibu? Kita harus membantu ibu. Periksa sedikit tentang kakek dan nenek. Fubao dan 11 Bao. Ayo cepat datang. Lihat kakek dan nenek. Ayo. Bayi kita sudah kembali. 11 Bao. Kakek sangat merindukan kalian. Kami juga merindukan kakek dan nenek. Wah, mulut kecilnya sangat manis. Orang tua. Lihat bagaimana mereka tumbuh. Persis seperti Shu Yiming waktu kecil. Kami adalah anak-anak papa. Betul, betul, betul. Sekarang ya, kalian semua adalah anak-anak keluarga Shu. Di mana ibu kalian? Tidak datang bersama kalian. Papa sekarang masih dalam masa percobaan. Belum lulus ujian dari mama. Oh, begitulah. Kau anak nakal. Apakah ini tentang Ruowei? Lagi-lagi membuat dua-dua marah. Kau sudah sebesar ini. Bahkan urusan wanita saja tidak bisa kau tangani. Sungguh tidak berguna. Pak, masalah San Ruowei. Aku akan menyelesaikannya. Aku hanya merasa sedikit bersalah padanya. Wanita itu, sekali lihat sudah tidak sederhana. Tidak seperti dua-dua kita. Baik hati, ramah, dan masih polos. Cepat kembalikan dua-dua padaku. Jika tidak, jangan masuk rumah Shu. Ibu, aku adalah anak kandung, kan? Menantu adalah anak kandungku. Kedepannya, ya, kamu adalah menantu yang datang. Menantu yang datang. Kalian berdua juga menertawakan aku. Asalkan bisa menikahi Qian Duo-duo. Menantu yang datang pun aku terima. Hanya saja nanti. Mungkin anaknya harus bernama Qian. Kenapa? Apa kamu pikir aku akan menolak? Keluarga Shu kami. Tidak ada tahta yang harus diwarisi. Nama Qian itu bagus sekali. Beruntung. Betul, kan? Kami adalah orang tua yang terbuka. Pasti menghormati menantu. Biarkan dua-dua menikah dengan tenang. Anak, ini semua adalah hadiah yang kubawa untukmu. Dan ini adalah kartu tambahan saya. Beli apa saja yang kamu mau. Silakan gunakan sesuka hati. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Masih memanggil Bibi, ya? Sudah menikah untuk kedua kalinya. Panggil ibu. Duo-duo. Terakhir kali, itu karena Yiming tidak mengerti. Tanpa suara, kalian sudah menikah. Tidak menghormati kamu. Iya, terakhir kali. Itu salah saya. Kali ini, kebetulan mengajak kedua orang tua untuk bertemu. Bagaimana? Diskusikan bagaimana pernikahan akan dilaksanakan. Saya tidak punya orang tua. Sejak kecil saya dibesarkan oleh orang tua angkat, yang membesarkan saya. Sekarang juga tidak ada kontak. Lihat betapa malangnya anak ini. Sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Begini, ke depannya, kamu adalah putri kandung kami. Tenang saja, saya ke depannya tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ayah dan ibu, dan kami juga. Ibu, kakak perempuanku ada di sana. Kamu pikir setelah pindah rumah, kami tidak akan bisa menemukanmu? Bukankah sebelumnya sudah memberikan kalian 200.000? Kenapa masih mencariku? Dengar-dengar kamu akan menikah dengan orang kaya. Maka ayah tidak bisa melihatmu menikah dengan mata kepala sendiri. Apakah ini untuk menebus penyesalan 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu, kalian sudah menjualku. Sejak hari itu, kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Negara bagian. 6 tahun yang lalu, masalah kecilmu itu. Keluarga Shu tidak tahu? Apa kamu tidak takut padaku? Haha, beritahu dia. Apakah dia tidak menginginkanmu lagi? Kalian tidak tahu, kan? Shu Yiming. Dia adalah ayah kandung anak-anakku. Bagaimana mungkin? Pasti kamu salah. Dia, San Ruowei. Tidak seperti itu. Oh, ternyata itu San Ruowei yang mengundang kalian ke sini. Ternyata aku meremehkan wanita ini. Nona San, cantik dan baik hati. Bahkan merekomendasikan pekerjaan untuk adikmu. Tidak seperti kamu, bajingan yang tidak tahu terima kasih. Tidak peduli sama sekali dengan hidup matinya adikmu. Apakah kamu merasa San Ruowei baik? Pergilah cari San Ruowei. Kenapa kamu datang mencariku? Aku belakangan ini sedikit kesulitan finansial. Pinjamkan aku sedikit uang, ya? Jangan harap.
Jika kamu tidak memberi, kami akan mengikatmu. Pergi cari. CEO Shu akan pergi. Oh tidak. Oh tidak. Ada apa dengan kakimu? Tidak apa-apa, kan? Tidak sengaja terkilir sedikit. Shu Yiming, Anda jangan percaya padanya. Putri yang saya besarkan. Saya yang paling mengerti. Dia penuh dengan niat jahat. Diam. Saya tidak ingin mendengar. Jika kalian terus mencemarkan nama Duo-Duo. Dia adalah istriku. Mas kawin tidak mencukupi. Kami tidak akan menikahkan putri kami. Betul sekali. Ingin menikahi kakakku tanpa biaya. Tidak mungkin. Jangan pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Shu Yiming memeluk seorang wanita. Bukankah ini istri presiden? Terakhir kali saya bahkan menempelkan foto mereka. Iya. Itu dia. Sepertinya Nona San tidak ada harapan. Jangan atur acara seperti ini lagi. Saya punya kecemasan sosial. Kursi bos ini sangat nyaman. Menjadi presiden itu menyenangkan. Sebenarnya, menjadi istri presiden lebih menyenangkan. Angkat kaki. Lihat di mana kamu terluka. Itu sakit. Tolong pijat saya. Shu Yiming. Wajahku sudah kamu hancurkan. Media sudah tahu. Keluarga San dan keluarga Shu menikah. Kamu membawa wanita ini masuk. Bagaimana media akan menulis tentang saya? Kamu sendiri yang mencari media. Menyebarkan rumor. Kamu. Jika kamu tidak menikah denganku, keluarga San akan menarik kembali investasi di perusahaan Shu. Kamu tunggu saja sampai Shu bangkrut. Jangan panik. Aku punya banyak uang. Jangan katakan tentang keluarga Shu. Bahkan jika membeli seluruh keluarga Sunmu, itu juga bukan perkara sulit. Shu Yiming, apa kamu merasa berbuat baik padaku? Hal-hal di masa lalu. Semuanya sudah berlalu. Mari kita buka halaman baru. Lagi pula, sekarang keluarga Sunmu tidak bisa membeli saham keluarga Shu. Bagaimana mungkin? Keluarga San adalah pemegang saham besar di keluarga Shu. Dulu memang begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Dengarkan baik-baik. Pamanmu, ayahmu, bibi ketigamu, bibi keduamu. Singkatnya, semua orang di keluargamu, termasuk kamu. Saham senilai 1 miliar itu. Semua sudah aku beli. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar dari Shu. Iya, dia sekarang adalah bos besar kami. Aku hanyalah pekerja. Panggil dia CEO dan dengar. CEO, haha. Kamu tidur denganku 6 tahun yang lalu. Saya punya video sebagai bukti. Kamu pikir kamu bisa menghindar? Apa kamu bisa benar-benar menghindar? Ini juga ada videonya. Apakah saya bisa melihat video ini? Duo-duo. Itu semua sudah berlalu. Setelah kamu melihatnya, jangan marah ya. Video dari 6 tahun yang lalu. Apakah itu yang Fu Bao tunjukkan padaku? Apa yang terjadi? Video ini. Apa yang terjadi? Wanita dari 6 tahun yang lalu itu adalah kamu. Saya mengira kamu sudah tahu. Kamu adalah ayah kandung Fu Bao dan 11 Bao. Itu kamu. Kamu yang mengganti videonya. Yiming, kamu jelas sudah melihat video ini. Kamu tidak akan mengingkari, kan? Sudahlah. Sekarang, trik apa lagi yang akan kamu lakukan? CEO Shu, saya sudah memanggil hacker. Biarkan dia masuk. Baiklah. Semoga tidak mengejutkan Anda. Silakan. Fu Bao dan 11 Bao. Kenapa kalian datang? Karena saya adalah hacker yang dicari ayah. Ayah, kakak benar-benar hacker. Percayalah padanya. Sebelumnya saya jelas sudah mengirim video itu kepada ayah. Kenapa ayah baru melihatnya sekarang? Kian Duo-Duo. Kemampuanmu mengajarkan anak berbohong. Tapi semakin besar. Dan kalian berdua ini, anak-anak haram. Mulutmu penuh omong kosong. Saya tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentang anak-anakku. Kau berani memukulku? Apa salahnya memukulmu? Apa yang tidak bisa kulakukan? Kau tahu apa akibatnya jika kau menyinggungku? Jika akibatnya sangat serius. Saya tidak keberatan memukulmu beberapa kali lagi. Supaya saya tidak rugi. Ming. Duo-Duo. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Di depan anak-anak. Jadilah contoh yang baik. Ibu, silakan pukul. Kami tidak melihat apa-apa. Kau memang tidak berguna. Aku memukulmu. Kau bahkan tidak berani membalas. Benarkah? Kau bilang kau terlihat begitu cantik. Keluargamu juga cukup kaya. Pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Mengapa harus mencari yang seperti ini? Pria bercerai dengan anak dari pernikahan kedua. Kian Duo-Duo. Apakah kau berani melakukan tes paternitas? Saya tidak percaya bahwa kedua anak haram ini adalah anak Shu Yiming. Saya berani. Sudahlah, jangan goyang-goyang. Kau membuat kepalaku pusing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun mereka berdua bukan anakku, saya pasti akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku. Dalam memperlakukan mereka, pasti milikmu. Apa yang kamu lakukan sendiri? Apa kamu belum tahu? Surat hasil tes DNA sudah saya tukar. Kian Duo-Duo, tunggu saja untuk ditampar balik. CEO Shu, hasil tes DNA sudah keluar.
Tidak mungkin. Apa ini salah? Qian Duo. Apalagi yang bisa kamu katakan? Saya tidak percaya. Ambil darah saya dan tes lagi. Qian Duo. Apakah kamu tidak berpikir dengan baik? Kamu adalah ibu mereka. Apa yang perlu diuji? Bagaimana jika laporan sampel kedua anak saya ditukar oleh orang lain? Tidak perlu diuji lagi. Bagaimanapun juga, Fu Bao dan 11 Bao adalah anak-anakku. Tidak bisa. Saya akan tes lagi. Ayah, tidak perlu khawatir. Ayah, ketika kami melihatmu untuk pertama kalinya, kami sudah tahu bahwa kamu adalah ayah kami. Kalian berdua, kalian adalah dewa kecil. Seperti peramal. Kami pernah bertemu ayah dalam mimpi. Itulah kamu. CEO Shu, hasil tes DNA tadi salah. Ini baru milikmu. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Datanglah. Bawa sekretaris pergi. CEO Shu, apa yang Anda lakukan? Dari rekaman video hotel, saya mulai curiga padamu. Ternyata kamu benar-benar membantu Sun Ruowei mengganti rekaman. Sekarang, kamu juga membantunya mengganti tes paternitas. CEO Shu, beri saya satu kesempatan lagi. Semua ini atas perintah Sun Ruowei. CEO Shu, cukup. Bawa dia pergi.